A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat ukhuwah, atas nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita sore hari ini dalam acara Kiblat Kajian Islam Berkelanjutan. Saya diminta membahas masalah liberalisme dan pluralisme. Bagaimanapun saya menambahkan satu poin di awal karena dia yang merupakan akar masalahnya, yaitu sekularisme. Kita sering dengar istilahnya sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Tapi kalau mau sesuai dengan urutan semestinya adalah sekularisme, liberalisme dulu baru kemudian pluralisme. Seperti apakah makhluknya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini? Inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ikhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama kita mengenal sebuah fenomena yang namanya perang pemikiran. Sebelum kita masuk dalam bahasan utama, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa di luar sana atau di dunia ini terjadi perang pemikiran. Kalau dalam bahasa Arabnya ghazul fikri, ghazwah itu perang, fikroh itu pemikiran. Yang namanya perang pemikiran ini ada di setiap zaman. Setiap zaman kita selalu mendapatkan tantangan pemikiran dari luar Islam. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan ada masa di mana tantangan ini enggak ada, itu mustahil. Kenapa tantangan seperti ini selalu ada? Karena menyerang Islam dengan menyerang pemikirannya itu adalah pilihan yang paling realistis. Terbukti umat muslim gak pernah habis kalau diperangi secara fisik. Kalau kita ingat kemarin terjadi pembantaian di Afrika Tengah, toh sampai sekarang umat muslim masih ada. Terjadi pembantaian di Myanmar, orang Rohingya masih ada. Palestina sudah bertahun-tahun dibombardir, diembargo, kemudian diperkecil wilayahnya, orangnya masih ada. Bahkan jumlahnya selalu bertambah. Nah, jadi menguasai umat muslim dengan pemikiran adalah opsi yang paling baik bagi musuh-musuh kita. Dalam pandangan mereka itu yang paling realistis. Kenapa harus dikuasai? Karena kalau dikuasai pemikirannya maka kita akan jadi budak mereka. Kita tetap jadi muslim. Kita tetap menjadi muslim, tapi dengan dikuasainya pemikiran kita, maka diam-diam kita akan menghamba kepada mereka. Kita akan melakukan pekerjaan mereka tanpa mereka perlu berbuat apa-apa. Nanti akan saya kasih lihat beberapa contohnya. Kemudian di zaman modern ini, di zaman kita sekarang, maka masalah yang nyata ini adalah tiga yang tadi. Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Mungkin di zaman dahulu tidak ada, mungkin di masa lampau gak ada yang seperti ini, tapi sekarang memang sudah zamannya. Ya. Oleh karena itu kita, terutama para da'i, perlu memahami seluk-beluk ketiga ideologi ini. Yang pertama yang namanya sekularisme. Perlu dipahami apa yang terjadi pada barat sehingga mereka menjadi sekuler. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang menyangka bahwa barat itu identik dengan Kristen. Itu tidak benar. Memang dulu barat pernah terkristenisasi, tapi sekarang yang terjadi adalah Kristen yang terbaratkan. Kristen yang terwesternisasi. Dan buktinya adalah sekarang orang Kristen sendiri berdebat sama mereka. Ya. Ada perdebatan yang terkenal sekali tentang the historical Jesus. Mereka mempertanyakan apa betul Yesus yang benar secara historis itu adalah yang mereka percayai selama ini. Karena selama ini mereka menggambarkan Yesus itu rambutnya pirang, gondrong, belah tengah, matanya biru, hidungnya lancip, mancung ke depan. Padahal itu semua adalah wajahnya orang Eropa.
Ya, sementara Nabi Isa alaihissalam lahir di Palestina, dia Bani Israel, nggak ada hubungannya, nggak ada darah Eropanya. Oleh karena itu ini orang Kristen sendiri yang sekarang sedang berdebat. Sebenarnya seperti apa wajah Yesus yang asli kata mereka. Dan kemarin ada salah satunya ada film Da Vinci Code dan novelnya duluan ya. Da Vinci Code. Da Vinci Code itu bersumber pada satu masalah di mana orang barat sekarang percaya bahwa Yesus pernah punya anak. Kalau dia punya anak, dia pernah menikah dan punya anak, berarti anaknya adalah manusia. Maka berarti Yesusnya pun bukan Tuhan. Itu masalah mereka. Kalau bagi kita orang Muslim gak aneh kalau Nabi Isa alaihissalam menikah. Malah aneh kalau ada Nabi yang tidak menikah. Dan kalau Nabi Isa alaihissalam pernah punya anak, itu pun gak ada masalah buat kita. Tidak melanggar dalil apapun. Ya, kita hanya dikasih tahu beberapa masalah saja tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita gak tahu persis segala hal tentang beliau. Kalau beliau ternyata punya istri, punya anak, buat kita gak ada masalah, dia manusia. Tapi buat orang Kristen itu masalah. Karena buat mereka dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan punya anak, anaknya manusia. Nah itu masalah. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita ingat setiap kali Natal di Indonesia selalu ribut masalah apakah Muslim harus mengucapkan Selamat Natal atau tidak. Padahal di Barat sudah tidak ada lagi ucapan Selamat Natal. Mereka udah gak populer lagi Merry Christmas. Sekarang yang populer adalah Happy Holiday. Karena yang penting adalah liburan, bukan Christmasnya. Kemudian kalau kita tanya lagi apa sih unsur-unsur yang terkenal dalam Natal itu? Apakah Yesusnya? Secara formal memang kelahiran Yesus kata mereka. Tapi yang lebih terkenal adalah Sinterklas. Sinterklas itu khas bikinan orang Barat. Gak ada di Kristen Timur. Ya. Sebelum ada Katolik dan Protestan, Kristen itu sudah terpecah menjadi Kristen Barat dan Kristen Timur. Kalau kita tanya ke Kristen Timur, Kristen Koptik, Ortodoks Syria, Ortodoks Ethiopia, gak ada namanya Sinterklas. Ya. Kemudian kalau kita tanya kepada anak-anak Kristen di Barat, apakah apakah gambaran Natal itu apakah padang pasir atau salju? Makanya mereka bilang adalah salju. Padahal di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau kelahiran Yesus kata mereka nggak ada salju. Pohon kurma apa pohon cemara? Pohon cemara. Padahal di sana banyaknya pohon kurma atau pohon zaitun minimal, gitu ya. Tapi entah kenapa image Natal itu adalah salju, Sinterklas, pohon cemara. Ini semua adalah image-nya Barat. Jadi pertanyaan kita adalah sekarang kenapa Barat itu menjadi sekuler? Ya, bukan tidak terkristenisasi lagi, walaupun masih menggunakan secara formal ya, seolah-olah mereka Kristen, tapi sesungguhnya orang Barat sudah tidak Kristen lagi. Ya, kalaupun mereka Kristen pergi ke gereja itu cukup 3 kali seumur hidup. Ya, yang pertama dibaptis, kedua menikah, ketiga meninggal. Ya, selebihnya ya menghadiri pembaptisan orang, menghadiri pernikahan orang, dan menghadiri pemakaman orang. Ya, nggak ada acara lain. Ya. Mereka sudah sangat sekuler, bahkan sekarang ini kalau menggunakan simbol-simbol agama, bahkan agama mereka sendiri, mereka akan marah. Oleh karena itu orang Barat bingung kenapa orang Islam marah ketika melihat Rasulullah SAW dibuat karikatur. Kata mereka, kami saja menggambar karikatur Yesus kami lucu-lucuan. Ya, jadi Tuhan mereka saja mereka olok-olok. Mereka bingung kenapa kita marah melihat Nabi kita diolok-olok. Ya, tentu saja mereka nggak ngerti karena mereka sekuler dan kita tidak. Ya. Kenapa Barat menjadi sekuler? Ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita jawab. Ya, karena kita menjadikan cermin buat bangsa kita juga. Ini yang dicoba dijawab oleh Ustadz Adian Nusaini dalam bukunya Wajah Peradaban Barat. Beliau menjelaskan ada 3 alasan kenapa Barat menjadi sekuler. Yang tadinya ke Barat sudah Kristen, sekarang menjadi sekuler. Alasan yang pertama adalah karena Kristen punya problem sejarah. Problem sejarah yang sangat gawat. Apa problemnya? Pertama, di Barat pernah terjadi yang namanya inkuisisi. Inkuisisi ini adalah lembaga yang dibuat oleh gereja. Gereja di sini bukan berarti gereja rumah ibadah ya, gereja dalam bentuk institusi. Jadi yang dibawahi oleh paus. Paus sendiri yang membentuk inkuisisi. Inkuisisi ini adalah lembaga yang ditugaskan untuk melakukan kristenisasi. Dan kristenisasi yang di sini dimaksud adalah dengan cara-cara kekerasan. Jadi di Eropa di zaman abad pertengahan pernah terjadi penyiksaan yang sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ya. Dan ironisnya itu justru dilakukan oleh orang-orang, oleh para pendeta, para biarawan. Tempat-tempat penyiksaan itu ada di biarawan, di biara-biara, di gereja.
bukan di tempat yang lain. Pelakunya bukan orang-orang ateis, bukan orang-orang komunis, bukan orang sadis, tapi orang pemuka agama. Ya, sebagai gambaran saja inkuisisi ini, misalnya mereka menciptakan sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan kepala. Ya, mereka bikin seperti helm tapi dari besi, kemudian ada sekrupnya. Kemudian sekrup ini diputar pelan-pelan sehingga kepala itu remuk pelan-pelan. Bapak-bapak perlu pahami, tengkorak itu adalah tulang yang paling keras di tubuh kita. Jadi kalau petinju pakai sarung tinju itu bukan melindungi kepala tapi melindungi tangan. Karena kalau tangan dipukulin ke kepala terus menerus, tangannya yang duluan hancur. Nah sekarang untuk menghancurkan tengkorak seperti itu, pelan-pelan bisa dibayangkan betapa tersiksanya. Ya. Kalau kita buka Wikipedia, kita kasih kata kunci torture, penyiksaan, maka akan keluar cara-cara penyiksaan. Dan itu hampir semuanya sudah dilakukan oleh gereja di abad pertengahan. Yang sekarang dilakukan oleh CIA namanya waterboarding. Orang dibaringkan, biasanya kepalanya agak di bawah, badannya agak tinggi, ditutup dengan kain kemudian disiram dengan air sehingga menimbulkan perasaan sensasi tenggelam. Itu adalah cara-cara penyiksaan gereja dari dulu. Ya, bedanya CIA zaman sekarang, abad 20, kalau gereja sudah berabad-abad yang lampau. Nah orang barat ketika melihat sejarah seperti ini galau. Kenapa? Karena mereka melihat kenapa orang beragama jadi begini. Maka bagi orang sekuler agama itu selalu identik dengan kekerasan. Selalu identik dengan amarah, dengan fanatik. Ya. Kenapa kita perlu bercermin dari sini? Karena polanya sama. Di Indonesia pun begitu. Cara-cara orang membuat masyarakat Indonesia menjadi sekuler adalah dengan membuat trauma kepada agama. Dibuatlah image. Saya bukan anggota FPI, saya nggak ada hubungan dengan FPI. Tapi perlu saya katakan bahwa image FPI itu kasar, itu betul-betul buatan. Betul-betul fabrikasi. Sehingga orang tuh takut sama FPI. Yang ketika akhirnya kemarin FPI audiensi ke Kompas, akhirnya orang nggak bisa ngomong apa-apa. Oh ternyata FPI bisa ngomong baik-baik. Ya. Kenyataannya begitu. Ya. Tapi dibikin secara Allah orang beragama tuh jadi sadis. Ya. Orang beragama tuh jadi sadis. Kalau orang yakin agamanya benar maka dia akan sadis, akan fanatik, akan brutal. Ya. Nah, orang berusaha menjadikan Indonesia sekuler dengan cara berpikir yang sama. Seolah-olah kalau Anda Islam, Anda tidak nasionalis. Memangnya siapa yang berdarah merekakan Indonesia dulu? Kalau bukan orang Islam. Kalau kata Ustadz Bahtiar Nasir, kalau bumi Indonesia ini di black, yang keluar adalah darah syuhada. Bukan darah umat yang lain. Umat yang lain tambahan aja. Sedikit-sedikit aja lah. Gak bisa Surabaya menjadi membara pada tanggal 10 November 45 kalau bukan Bung Tomo yang teriak Allahu Akbar. Kalau gak ada teriak Allahu Akbar itu gak bisa. Dan Bung Tomo pun gak bisa maju kalau bukan gara-gara ada fatwa jihad dari ulama pada masa itu. Ya, pada masa itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihadnya sangat tegas. Nomor 1, melawan kekuatan kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia adalah fardu ain. Ya. Yang kedua, fatwa kedua adalah yang mati dalam jihad ini adalah syuhada. Fatwa yang ketiga, kalau ada orang yang merintangi perjuangan ini, maka dia wajib dihukum mati. Sekuat itu fatwanya, sekeras itu fatwanya. Kalau bukan karena fatwa ulama mana bisa. Ya. Kalau bukan karena kekuatan Islam mana bisa. Tiba-tiba sekarang Islam dianggap jauh dari nasionalisme. Ya. Padahal kita yang merdekakan negara ini. Ya. Ini modusnya. Oleh karena itu kalau kita cari dalam omongan orang-orang sekuler ini pasti kalimatnya gak jauh-jauh beda. Kekerasan atas nama agama. Itu aja. Padahal kekerasan orang ateis lebih banyak lagi. Kekerasan orang komunis lebih sadis lagi. Kekerasan orang sekuler lebih jahat lagi. Kemarin ada penembakan di klub gay di Orlando. Langsung orang Islam yang jadi sasaran. Karena keturunannya turunan Afghanistan betul. Dan kayaknya dia muslim. Heboh. Wah ini muslim radikal. Ternyata penembaknya sendiri adalah gay. Dan pelanggan dari klub itu. Pernah datang ke klub itu juga. Kenapa gak ada radikal gay? Kenapa ketika ada kasus Rian Jombang kita gak bisa bilang oh orang gay ternyata sadis. Padahal kenyataannya begitu. Tapi yang sadis selalu orang Islam. Yang dianggap sadis selalu orang Islam. Modusnya sama. Membuat orang menjadi takut pada agama, membuat orang merasa takut karena orang barat begitu.
Nah ini kan masalah orang barat, pertanyaannya kenapa kita harus mengulangi masalah itu? Kita nggak mengalami masalah itu. Orang-orang Islam di negeri ini orang yang paling baik, yang paling soleh, paling lembut. Dan kalau negara gawat, dalam keadaan gawat kita yang pasti pasang badan. Kenapa orang Islam harus dianggap jahat? Gitu ya. Kemudian masalah yang kedua, banyak penyimpangan dilakukan oleh para pemuka agamanya. Ya. Pada masa itu lahir gerakan Protestan. Protestan ini bukan satu agama, melainkan sebuah gerakan, Protestanisme. Oleh karena itu Protestan sampai sekarang masih bertambah. Ada Advent, Presbyterian, ada di Indonesia bahkan ada Huria Kristen Batak Protestan. Sudah Protestan harus Batak pula. Ya, spesifik sekali. Kalau masjid ini nggak ada spesifikasinya ya. Yang namanya Muslim masuk semua ke sini. Ya, itulah Islam. Ya, ada mazhab, ada ormas, tapi kan namanya masjid semua masuk. Siapa aja masuk sholatnya sama. Allahu Akbar, takbiratul ihram semua. Assalamualaikum, salam semua. Ya. Gak ada yang menggunakan bahasa lain. Alhamdulillah, itu adalah rahmat Allah bagi umat ini. Ya. Tapi di masa lampau, orang barat galau. Kenapa? Karena penyimpangan semuanya oleh pemuka agama. Masalahnya mereka menganggap pemuka agama itu adalah wakil Tuhan. Oleh karena itu wakil Tuhan ini gak pernah salah. Padahal manusia. Contoh ada beberapa paus, jadi bukan pendeta. Ada beberapa paus yang ternyata punya anak haram. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada paus yang setelah dia meninggal kemudian dia dideklarasikan sebagai anti paus, namanya anti pope. Anti paus itu adalah paus yang menyimpang. Ya. Padahal ketika dia menjabat dia sudah terlanjur dibilang wakil Tuhan. Ketika dia wafat baru ketahuan kejahatannya oleh paus penggantinya. Semua ini bisa dicari di internet. Orang Barat sudah mengakui sejarahnya sendiri. Ya, ini nggak ada yang saya bicarakan sendiri, dibicarakan oleh mereka sendiri. Gitu ya. Ada paus yang setelah menjabat malah jadi anti paus, anti pope. Artinya selama dia menjabat sebenarnya wakil Tuhan nggak ada. Nah ini bikin mereka galau. Dan sekarang dibuat kita seperti itu juga. Seolah-olah pemuka agama ini yang jahat, ustadz ini yang jahat, ustadz ini nggak sensitif. Ya. Kalau MUI tiba-tiba mau mengatakan, misalnya katakanlah prostitusi atau lokalisasi itu harus ditutup. Lalu tiba-tiba orang bilang, wah berarti MUI gak sensitif pada kemiskinan. Mereka ini jadi pelacur karena miskin. Ya, padahal ada pelacuran yang dibayar 20 juta sekali bermain. Ya, kalau masalah kemiskinan harusnya selesai dengan sekali praktek. Nyatanya kan enggak. Ya, bohong. Tapi selalu kita yang dibilang, selalu ulama-ulama yang disudutkan. Seolah-olah mereka jahat, seolah-olah mereka tidak sensitif. Ya. Kalau ulama punya fatwa dibully. Nah, itu di Indonesia sekarang seperti itu kondisinya. Dibuat seperti itu. Kemudian ada beberapa ustadz yang mengalami masalah. Tiba-tiba tersangkut masalah uang lah, masalah apalah gitu ya. Ya. Ada beberapa teman yang resah gitu ya bertanya kepada saya. Kenapa ustadz yang ini ternyata punya masalah keuangan. Padahal ustadz di Indonesia banyak juga yang dibuat oleh media. Dia jadi ustadz karena diangkat oleh media. Ya, padahal sebelumnya dia nggak punya background sebagai ustadz. Ya, atau ya sebenarnya namanya background sebagai ustadz itu apa sih gitu ya. Tapi yang paling nggak harusnya seseorang tuh dianggap menjadi ustadz itu karena ilmunya. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena atraksinya. Bukan karena suaranya bagus, bukan karena heboh, bisa ngelucu apalagi gitu ya. Bukan seperti itu. Nah sekarang kalau yang seperti itu punya masalah, harusnya kita gak galau dong. Memang sejak awal mereka bukan ustadz, mereka adalah entertainer. Berapa tahun yang lalu Ramadan kita luar biasa. Sahurnya ada acara joget, alhamdulillah yang jogetnya ada tobat sekarang. Ya, alhamdulillah, ya, harus kita puji, ya, sangat terpuji. Ya. Yang ironisnya adalah malamnya orangnya biasanya tarawih, malamnya ada acara band. Biasa kalau band kalau bulan Ramadan nyanyi religi semua. Band, ada break 15 menit isinya ustadz bertiga. Ustadznya ngobrol ganti-gantian. Habis itu band lagi. Bayangkan dakwah jadi selingan bagi band. Di mana lagi marwahnya? Di mana lagi harga dirinya dakwah tuh nggak ada lagi jadinya. Alhamdulillah acara kayak gitu udah nggak ada lagi sekarang. Pengantar berbukanya ini kalau salah 2-3 tahun yang lalu ya. Pengantar berbukanya acara ustadz dengan artis. Artisnya pakai kerudung seadanya tapi roknya masih mininya bukan main. Duduk di sebelah ustadz.
Duduknya di lantai lagi. Bayang nggak pakai rok mini duduk di lantai susahnya kayak apa? Ya, di sebelahnya ustadz. Ini acara apa? Tapi alhamdulillah tahun ini udah nggak ada. Ya. Tapi ironisnya tahun ini acara yang bagus juga nggak ada juga di TV. Kalau tahun lalu masih ada Nurdin Zengki sahur ya, sekarang udah susah. Nah, sekarang udah susah. Alhamdulillah sekarang TV mati terus, gitu ya. Nggak ada gunanya. Nah ini yang buat Barat menjadi galau. Oleh karena itu kita menyaksikan sekarang di Indonesia banyak sekali rekayasa-rekayasa yang bikin kita galau dengan pemuka agama kita. Ini adalah grand design untuk membuat kita menjadi sekuler, membuat kita jauh dari agama. Masalah yang berikutnya adalah problem pada teks Bible. Saya selalu menyebutnya Bible. Saya nggak mau nyebut Injil karena Injil itu Alkitab kita. Saya juga nggak mau nyebut nama Alkitab karena Alkitab itu nama Al-Quran. Ya. Kita sebut Bible. Yang mereka pegang itu Bible. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ayat-ayat dalam Bible saling bertentangan. Itu sudah banyak terdokumentasikan. Bahwa apa? Kalau baca bukunya Syekh Ahmad Didat udah kelar masalahnya. Ya. Kemudian Bible tidak mengajarkan moralitas yang baik. Nabi-nabi mereka sama dengan kita kurang lebihnya. Ya, ada kita Nabi Lut alaihissalam, di sana Nabi Lot namanya ya, dalam Bible. Ya. Bedanya adalah Nabi Lut alaihissalam sudah pasti mulia. Namanya Nabi itu standar kemuliaannya tinggi sekali. Beda dengan kita. Ya, yang kita sebut sopan buat kita barangkali buat Nabi itu masih sangat biasa-biasa saja. Gitu ya, sangat biasa saja. Kita yakin Nabi Lut alaihissalam orangnya sangat baik. Bedanya dalam Bible, Lot justru gak begitu. Justru Lot dinyatakan pernah mabuk, kemudian berzina dengan anak perempuannya sendiri. Besok malamnya dia mabuk lagi, berzina dengan perempuannya yang satu lagi. Sejak kapan ada Nabi kayak begini? Ya. Nah kemudian terakhir Bible bertentangan dengan sains. Ini sudah banyak sekali terdokumentasikan. Ya, bagaimana Bible mengatakan matahari mengelilingi bumi dan sebagainya. Ya. Nah ironisnya ya orang Kristen tuh gak baca Bible seperti kita baca Quran. Kalau kita baca Quran dari Al-Fatihah selesai sampai An-Nas, balik lagi ke Al-Fatihah lagi terus. Ya, makin sering khatam makin bagus. Makin sering kita baca terjemahannya makin bagus. Makin bagus lagi kalau kita baca tafsirnya makin bagus. Tapi kalau dalam tradisi orang Kristen gak ada baca Bible seperti itu. Mereka baca Bible kalau disuruh buka kitab Ulangan pasal sekian, buka mereka. Kalau enggak dibuka. Oleh karena itu banyak di antara mereka tuh baru tahu kalau Bible tuh isinya kayak begini. Ya, baru tahu mereka kalau dalam Bible tuh banyak cerita-cerita tidak bermoral. Ya, baru tahu setelah mereka menyerang Al-Quran, ironisnya begitu. Ketika orientalis dulu tahun 1800-an nyerang Al-Quran, maka orang Islam pun mulai membaca Bible mereka. Baru kita sodorkan, nah ini masalah kalian. Kalian yang punya masalah, kita gak punya. Dalam Islam gak ada cerita-cerita tidak bermoral. Ya, tidak ada cerita-cerita tidak bermoral. Dalam Bible banyak sekali. Ya, oleh karena itu modus orang, sekali lagi ini kan kita jadikan cermin. Kita bicara barat tapi jadi cermin buat kita. Maka cara orang untuk membuat orang Indonesia menjadi sekuler adalah dengan membuat kita meragukan Al-Quran. Membuat kita ragu pada Al-Quran. Al-Quran bilang jangan jadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai wali, sebagai orang dekat. Tiba-tiba sekarang dia debat. Lebih baik kafir yang baik daripada muslim yang zolim. Lah kekufuran itu kezoliman. Mana ada kafir yang gak zolim? Ya, kemusyrikan itu zulmun azim. Kezoliman terbesar. Gak ada kezoliman yang lebih besar daripada kekufuran. Kemusyrikan. Ya, tiba-tiba sekarang kita berdebat. Quran yang didebat. Quran yang salah. Ya, ada yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah problem teologis. Teologis ini mirip kalau dalam Islam mirip akidah. Bedanya akidah itu adalah membahas masalah rukun iman. Semua yang rukun iman itu adalah masalah akidah. Tapi kalau dalam agama Kristen teologis itu theo itu artinya Tuhan. Ya, tentang masalah Tuhan. Masalah ketuhanan ini masalah paling runyam buat orang Kristen. Masalahnya adalah yang pertama adalah Trinitas. Kalau ditanya apa itu Trinitas mereka gak akan bisa jelaskan. Gak akan selesai. Trinitas itu berarti kalau digambarkan seperti segitiga, ya. Tuhan Bapa adalah Tuhan, Tuhan Anak adalah Tuhan, Ruh Kudus adalah Tuhan, tapi Tuhan Bapa bukan Tuhan Anak bukan Ruh Kudus bukan Tuhan Bapa. Nah, jadi artinya mereka sendiri nggak bisa jelaskan. Maka dalam doktrinasi agama Kristen ada istilah
saya beriman karena saya nggak paham. Ya, karena saya nggak paham. Jadi pemahaman rasio itu masalah lain. Agama itu masalah yang di luar rasio. Gitu ya. Dan diam-diam orang Islam juga banyak yang percaya seperti itu jadinya. Ya, seolah-olah kalau kita beriman berarti nggak berakal. Ya, kalau kita berakal berarti kita nggak beriman. Ya repot kalau kayak gitu caranya. Padahal dalam Islam iman itu diawali dengan pemahaman, dengan ilmu. Ya. Trinitas sangat sulit dipahami dengan akal sehat. Mereka nggak akan bisa jelaskan. Banyak aspek-aspek teologis dalam agama Kristen adalah hasil kesepakatan. Ini yang menyebabkan perpecahan dulu. Ya, kalau tahu sejarahnya konsili Nisea, inilah konsili di mana mereka membuat kesepakatan kapan hari Paskah terjadi, ya, Trinitas itu mereka rumuskan, gitu ya. Padahal tadinya nggak ada yang seperti itu. Nah inilah sebabnya kenapa Barat menjadi sekuler. Lalu kita pantas bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita harus menjadi sekuler? Kita nggak punya problem sejarah. Dalam Islam ada orang-orang sadis, tapi orang sadis itu nggak ada yang Muslim taat. Orang sadis itu nggak ada yang Muslim taat. Pasti yang taat itu tidak sadis. Wow, mana nggak sadis tuh, hukuman mati sadis. Hukuman mati nggak sadis. Ya, hukuman mati tidak sadis. Sekarang makanya dimunculkan ISIS. Ya, orang serem kan? Lihatnya video-videonya serem. Manusia disembelih, digorok dari depan. Padahal hukuman mati, hukuman pancung dalam Islam harus dari belakang. Ada bedanya gorok dari depan dengan dari belakang. Kalau dari depan hewan kurban disembelih dari depan supaya darahnya keluar banyak. Kemudian setelah itu digantung, keluar darahnya banyak semua. Maka nanti daging yang tersisa nggak ada darahnya. Tapi manusia dipancung supaya kalaupun tidak terputus lehernya, dia pasti mati juga. Karena semua syaraf itu lewat belakang, bukan lewat depan. Ya, jadi kalaupun lehernya setengah terpotong, pasti dia mati. Ya, sangat manusiawi. Ya. Maka kemarin ketika ada kasus Yuyun di Bengkulu, tiba-tiba orang ribut, apa hukuman yang keras untuk kayak begini. Begitu kita ajukan hukuman mati, mereka sendiri yang gak mau. Orang sekuler yang gak mau. Sekarang mereka bilang hukum kebiri. Seolah-olah hukum kebiri itu baik. Ternyata sekarang dokter-dokter udah angkat bicara kan. Dokter Boyke yang spesialis masalah kelamin, masalah seksologi, dia mengatakan kalau orang punya kelainan seksual, kemudian dia dihukum kebiri, dimatikan, jalannya seperti itu, yang ada bukannya baik, yang ada malah dia frustasi. Maka mungkin dia nggak bisa memperkosa orang lagi, tapi dia bisa bunuhin orang. Dia bisa marah. Gitu ya. Ya, terbukti sekarang hukuman Islam kurang baik apalagi. Selesai masalah. Ya. Tapi orang sekuler nggak mau masalah selesai. Gitu ya, dibikin kacau balau. Gitu ya. Kita nggak punya problem sejarah. Kita nggak punya problem teks Quran. Ya, gak ada yang gelisah dengan Al-Quran. Lebih banyak orang yang masuk Islam karena Al-Quran. Ya, banyak orang masuk Islam karena Al-Quran. Jangankan Al-Quran, azan saja banyak orang masuk Islam karena azan. Ya, karena terpukau dengan bacaan azan. Gak tahu artinya apa. Ya, ada orang tersentuh karena azan, bukan karena azannya. Tapi karena melihat begitu ada suara azan, tiba-tiba orang masuk semua ke masjid. Itu membuat dia tersentuh. Ya, begitu saja. Dan kita gak punya problem dalam masalah akidah. Masalah siapa Allah, semua puas. Siapa Allah? Allahu Ahad. Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu clear. Ya, clear, gak ada masalah. Ya, kita gak ada memperdebatkan masalah-masalah seperti ini. Itulah yang terjadi pada Barat. Oleh karena itu langkah-langkah membuat menjadi umat muslim menjadi sekuler pasti mengikuti platform yang sama kurang lebihnya. Tabiat sekularisme ada 3. Saya gak terjemahkan jadi bahasa Indonesia karena agak susah. Yang pertama disenchantment of nature. Disenchantment of nature ini artinya adalah penghilangan pesona ilahi dari alam. Orang sekuler kalau melihat alam semesta ini bukan keindahan alam. Melihat sains, melihat orang lain, melihat manusia, melihat masalah politik itu alam semesta juga. Orang sekuler kalau melihat alam, dia gak lihat Allah. Gak ada urusannya alam ini sama Allah, gak ada Tuhan. Ya. Dia gak bilang gak ada Tuhan, tapi dia bilang Tuhan tuh gak ada urusannya sama dunia ini. Maka mereka selalu punya kosakata ini urusan duniawi, ini urusan ukhrawi. Kita jangan ikuti. Dalam Islam gak ada urusan duniawi. Semua yang kita kerjakan di dunia akan berefek pada masalah kita di akhirat. Oh makan itu kan urusan duniawi, tidak begitu.
Kalau kita makan untuk menambah gizi buat tubuh kita supaya kita kuat beribadah, itu namanya ibadah juga. Bukan masalah duniawi. Jadi masalah duniawi kalau kita nggak punya niat apa-apa. Kalau ini nggak jadi ibadah, gitu ya. Kita harusnya nggak berpikir seperti itu. Cara berpikir dikotomis, memisahkan dunia dengan akhirat. Ya. Maka orang Barat, orang sekuler selalu berpendapat agama itu urusannya di masjid, di rumah. Kalau di kantor nggak usah bawa agama. Karena kantor itu urusan duniawi. Kalau kita makan-makan gak usah bawa agama. Karena makan-makan itu urusan duniawi. Kemudian yang kedua, desacralization of politics. Desakralisasi politik. Politik itu tidak boleh sakral. Tidak boleh berurusan dengan agama. Sakral itu kan suci, politik itu suci. Kalau dalam Islam sebaliknya. Pemimpin itu penting sekali untuk kita memilih pemimpin yang benar. Karena kepemimpinan itu penting. Kepemimpinan itu adalah sesuatu yang akan membuat agama ini menjadi tegak sepenuhnya. Gimana kita tidak katakan pemimpinan itu suci? Suci. Oleh karena itu jangan pilih yang kotor-kotor, pilih yang bersih, pilih yang bagus. Kepemimpinan itu sakral kalau buat kita. Kalau buat orang sekuler tidak. Lain soal. Gak boleh politik bawa-bawa agama. Padahal kayak dulu perdebatan antara Nasir dengan Soekarno yang sangat keras sekali. Nasir dengan Soekarno sudah berdebat dari tahun 20-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Perdebatannya tentang sekularisme dan Islam. Kalau kata Soekarno, Islam itu suci, politik itu kotor, jangan bawa-bawa Islam ke dalam politik. Kalau menurut Nasir sebaliknya, kita ini suka yang suci-suci, yang suci itu kita pakai terus-menerus. Maka agama ini dipakai terus kemana-mana. Jangankan ke politik, ke WC aja kita bawa agama kok. Ada aturan di WC untuk agama. Mau buang air ngadep kemana, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu kan aturan agama. Masuk ke dalam toilet baca doanya apa yang tidak boleh dilakukan dalam toilet, itu aturan agama. Oleh karena itu dalam masalah politik apalagi, karena politik ini penting. Politik ini bukan masalah partai, bukan masalah itu, anggaplah itu semua nggak ada. Tapi pengaturan masyarakat ini perlu diatur oleh Islam. Dan Islam bisa melakukannya. Dan yang ketiga adalah deconsecration of values. Deconsecration itu artinya nilai-nilai itu tidak ada yang abadi. Oleh karena itu orang sekuler selalu pendapatnya berubah-ubah terus. Yang zaman sekarang seperti ini, zaman berikutnya nanti akan berubah. Dulu orang Amerika sangat anti sama homoseksualitas. Sekarang sudah dilegalkan pernikahan sama jenis di 51 negara bagian. Semua negara bagiannya sudah memperbolehkan nikah sama jenis. Setelah pintu homoseksual dibuka, apa yang terbuka berikutnya? Terbuka semuanya. Sekarang yang perjuangkan hak-haknya mereka, hak dalam arti tanda kutip yang sedang berjuang setelah kaum homoseksual menang adalah kaum pedofili. Mereka mulai mengatakan bahwa kami tertarik pada anak-anak, pada anak kecil, itu adalah bawaan lahir. Bukan salah kami. Bahasanya sama persis seperti orang homoseks. Setelah itu apa yang menunggu berikutnya? Banyak. Ada kelompok yang tertarik sama hewan. Dan mereka sudah menuntut persamaan hak. Apa salahnya kami berbuat dengan hewan? Kami gak berkosa, hewan itu bukan manusia. Terserah kami mau diapain. Sekarang ada lagi aliran yang lain lagi, bukan berhubungan dengan binatang, tapi merasa binatang ketika berhubungan. Oleh karena itu ketika berhubungan mereka pakai kostum binatang. Mereka merasa sebagai binatang. Aliran menyimpang ini banyak sekali. Kalau kita buka satu penyimpangan akan terbuka penyimpangan berikutnya. Banyak sekali. Nah dulu yang kayak begitu tabu di Amerika, sekarang tidak lagi. Maka 20 tahun lagi kita gak tahu apa lagi yang diubah. Apalagi yang berubah. Tapi satu-satunya yang tidak berubah adalah agama. Dan Islam punya pegangan yang kuat. Oleh karena itu nilai-nilai dalam agama Islam tidak berubah. Kita lihat dalam segala aspeknya Islam sangat bertentangan dengan sekuler. Tidak bisa sejalan. Gak bisa didamaikan. Sekularisme dengan Islam itu gak bisa didamaikan. Akan saling mematikan. Dari sekularisme lahirlah liberalisme. Liberalisme ini gak terlalu panjang saya jelaskan. Yang jelas sekularisme itu memberikan tabiat dualistis. Yang memandang segala sesuatunya, memisahkan duniawi dan ukhrawi,
agama dan politik. Itu gayanya sekuler. Jadi orang sekuler tuh bukan tidak beragama. Tapi buat dia agama tuh di masjid, di rumah, bukan di ruang publik. Mereka selalu berpikir dualis. Ya. Di satu sisi mereka ingin taat beragama, di sisi lain mereka gak mau diatur sama agama. Itulah sekularisme. Nah karena di ruang publik tidak ada agama lagi, kan sekularisme mencabut agama dari ruang publik, maka lahirlah liberalisme, yaitu kebebasan dalam arti seluas-luasnya dalam kehidupan masyarakat. Karena di ruang publik nih, di masyarakat, di sekolah, di kantor gak ada agama lagi, maka di tempat-tempat itu bebas. Terjadilah liberalisme. Tapi liberalisme ini juga paradoks, ya, akan aneh sendiri. Mereka mengeluarkan jargon kebebasan, tapi pada akhirnya mereka bertentangan dengan kebebasan itu sendiri. Di negara-negara sekuler, negara-negara barat, kalau pakai jilbab bermasalah. Sebaliknya kalau mau telanjang boleh. Ya kan nggak adil. Ya, kenapa kita pakai jilbab bermasalah, sementara orang setengah telanjang saja diperbolehkan dengan alasan kebebasan. Kenapa jilbab nggak boleh pakai alasan kebebasan? Dan di Indonesia sudah ada masalah seperti ini. Contohnya terakhir kali saya ke UIN Jakarta, saya di panel dengan seorang dosen yang mengatakan Islam kita ini Islam Nusantara bukan Islam Arab, kata dia. Ngotot sekali dia dengan Islam Nusantara. Dia bilang karena kita Islam Nusantara bukan Islam Arab, maka gak perlu pakai sorban, gak perlu pakai gamis, cukup pakai batik, kata dia. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah apakah Islam Nusantara ini ada konsep lain yang lebih dalam dari sekedar fashion? Kalau mau bicarakan pakaian doang kayaknya ketinggalan sekali. Ya. Kedua, sejak kapan kita punya masalah dengan sorban? Apa sih masalahnya sorban, gamis, berpakaian Arab kok masalah banget gitu ya? Emang orang Arab ini manusia terjelek sedunia? Enggak ada. Manusia yang paling jelek di dunia itu adalah manusia yang mengingkari Allah. Manusia yang paling baik di dunia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, itu aja. Enggak ada urusannya dia Arab, Nusantara. Jangan asobiah seolah-olah orang Indonesia ini paling luhur sedunia. Enggak ada seperti itu. Kayak Bupati Purwakarta, dia bilang nanti kalau masuk surga orang Sunda masuk duluan. Lebay banget, gak ada urusan sama Sunda. Surga itu buat orang Muslim bukan orang Sunda. Bukan buat orang Arab tapi buat orang Muslim. Surga tertinggi buat orang paling bertakwa, bukan orang yang paling Sunda, paling Arab, gak ada urusannya. Suku bangsa itu udah hilang semua ketika kita jadi Muslim. Itulah rahmat buat umat ini. Saya katakan kalau kita orang Kristen, kita keluar negeri belum tentu kita masuk ke gerejanya. Kita liburan 3 bulan, ceritanya jadi orang kaya banget gitu ya. Liburan 3 bulan ke Eropa, belum tentu kita masuk gereja. Kalau liburannya di Belanda, masuk ke gereja gak ada yang ngerti kita omongan apa. Ngomong apa nih kita gak ngerti, ibadah apa. Tapi orang Islam mau pergi kemana saja dari kutub utara sampai kutub selatan, masjid itu pasti kita ngerti. Oke lah khutbahnya kita gak ngerti, oke lah orang di sana ngomong pakai bahasa apa kita gak paham. Tapi begitu imam bilang Allahu Akbar kita tahu semua kan, mau ngapain. Ya, tahu semua kita. Allahu Akbar, udah ngerti kita. Ya, dia qomat kita ngerti. Itu kan rahmat buat kita. Kalau tiba-tiba orang bilang Assalamualaikum ganti aja jadi selamat pagi. Wah menghilangkan rahmat itu. Ya, rahmat yang kita miliki malah dihilangkan. Nikmat betul kita kemana-mana Assalamualaikum, Waalaikumsalam, beres. Setelah itu ngomong bahasa Tarzan gak ngerti apa-apa lagi terserah. Ya, kita ajak ngobrol orang Hongaria gak ngerti kita bahasanya terserah. Tapi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada seorang teman saya yang menarik. Dia ditugaskan oleh kantornya tiba-tiba pergi ke sebuah negara yang dia gak tahu ada negara itu tadinya di Eropa. Namanya negara Liechtenstein. Saya juga tahunya setelah dia kasih tahu. Ada negara namanya Liechtenstein. Oh iya ada ya. Dia berangkat dalam waktu seminggu aja dia langsung berangkat. Harus berangkat cepat-cepat gitu. Gak seminggu sih berapa lama lah. Tapi cepat-cepat dia gak dapat info apa-apa nih negara apa gitu. Ada muslim apa enggak gitu. Gak tahu. Ya, sampai di bandara dia masih mikirin aja nanti saya sholat ngadep mana. Ya, siapa yang bisa nunjukin gitu ya. Ada gak orang muslim di sini. Tiba-tiba ada yang bersin di belakang dia. Hucuh. Alhamdulillah, brother, berarti ada muslim di negara ini. Enak kan jadi muslim, ada yang bersin aja kita tahu dia muslim. Alhamdulillah, beres muslim. Setelah itu gak tahu ngomong apa bahasa Tarzan, pokoknya dia minta dianterin ke Islamic Center terdekat, kan beres kan masalah. Ya.
Tiba-tiba sekarang kita nggak tahu bahwa ini rahmat buat kita ganti aja. Ya, ganti aja semuanya. Assalamualaikum ganti jadi selamat pagi. Baju nggak boleh pakai sorban, pakai gamis. Pangeran Diponegoro aja pakai sorban. Itu yang saya katakan pada Pak dosen tadi. Pangeran Diponegoro aja pakai sorban, pakai gamis. Dia pahlawan nasional. Dia lebih Indonesia daripada kita. Pakaiannya kalau zaman sekarang dibilangnya Wahabi. Orang zaman sekarang nggak tahu Wahabi, pokoknya pakai sorban Wahabi. Ya. Sekarang dimasalahin orang jidatnya hitam, salah aja gitu. Ya. Perlu Bapak ketahui ini semua fitnah kepada umat kita. Ya, ini ada domba. Kita ini disuruh ribut masalah-masalah yang nggak aneh-aneh. Masalah kunut subuh pakai kunut apa enggak lah. Itu bukan masalah sama sekali, itu masalah kecil. Ini masalah antar imam madhab. Imam madhab ini orang-orang pilihan semua. Mau ngikut yang mana terserah. Imam Syafi'i boleh ikutin Imam Syafi'i. Dia tiap bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Ya, mau ikut Imam Abu Hanifah boleh. Imam Abu Hanifah tuh khatam Quran setiap 2 rakaat sholat malam. Mau ikut yang mana selamat. Yang gak selamat itu yang menghina-hina mereka. Sekarang kita ribut masalah-masalah yang kayak begini. Padahal mereka aja gak ribut. Itu cuma terjadi di Indonesia. Coba kita keluar, gak ada masalah-masalah kayak gitu, gak ada. Ya, kalau kebetulan imamnya baca kunut pas subuh ya kunut aja gak apa-apa. Gak ikutan juga gak apa-apa. Ya. Yang baca kunut juga gak nyuruh orang lain ikutan kunut. Ya. Kalau ternyata imamnya kebetulan lagi gak baca kunut ya udah gak apa-apa juga. Ya. Antara yang kunut dan yang tidak kunut bedanya cuma waktu subuh doang. Sementara umat kita yang gak subuh lebih banyak lagi. Gitu. Tapi kita ngeributin yang subuh. Tarawih juga gitu, kita ributin yang 8 sama yang 20. Karena yang gak tarawih lebih banyak lagi. Atau yang tarawihnya 23 rakaat, 20 plus 3 tapi 7 menit. Nah itu aja yang dihebohin. Kenapa gak kita urusin yang kayak begitu? Pada tarawih itu adalah santai. Nah, pelan-pelan. Esensinya adalah pelan-pelan. Sekarang ada yang 7 rakaat, 7 menit. 20 rakaat, 7 menit. Apa gak lebih baik kita urusin yang itu daripada ngeributin yang 8 sama yang 23. Yang 11 sama 23. Ya kan? Ini masalah-masalah. Jadi sekarang nih kita nih dikotak-kotakkan sedemikian rupa sehingga di satu sisi menjadi liberal, ya, tapi liberal itu kan paradoks. Jadi bebas itu bebas dari agama. Ketika masuk ke agama, kita akan dikepung, akan dibikin ribut, gitu ya. Disuruh ribut dan anehnya kita mau. Oleh karena itu jangan mau. Nah yang ketiga adalah pluralisme agama. Kenapa pluralisme agama ini muncul? Masalahnya begini, munculnya sekularisme dan liberalisme pada kenyataannya tidak bisa membuat orang menjadi tidak beragama. Ya, karena sesuai definisi tadi sekularisme dan liberalisme mereka sendiri orang beragama. Mereka tuh sholat masih. Ya, Ramadan kayak sekarang ini masih saum juga mereka. Zakat masih bayar zakat juga, naik haji bisa berkali-kali naik haji. Ya. Tapi tetap sekuler dan liberal. Ya, oleh karena itu sekularisme dan liberalisme perlu mendapatkan justifikasi. Justifikasinya apa? Dengan pluralisme ini sendiri. Pluralisme itu adalah ideologi yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Itu adalah pluralisme agama. Kenapa perlu justifikasi ini? Karena kalau kita yakin semua agama itu benar, maka kita gak merasa agama kita lebih benar daripada yang lain. Maka kemudian di ruang publik kita gak akan bawa agama. Sukses sekuler dan liberal. Sekularisme dan liberalisme akan sukses kalau kita sudah meyakini semua agama benar. Termasuk dalam bahasa-bahasa kita sekarang, lebih baik kafir yang baik daripada muslim yang korup. Nah, itu kan termasuk kayak begitu. Islam dan agama lain sama-sama saja, sama-sama mengajarkan kebaikan. Kata siapa? Kebaikan di satu agama belum tentu baik di agama lain. Kalau kita tanya kepada agama Kristen, agama Katolik dan agama Hindu, misalnya agama Buddha, menikah itu baik, tidak menikah lebih baik. Makanya selalu agama-agama, hampir semua agama di dunia ini punya kerahiban, kebiarawanan. Ada biarawan, ada biarawati, pokoknya gak kawin. Karena mereka anggap tidak menikah itu adalah ibadah. Kalau dalam Islam sengaja tidak menikah, bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah SAW. Nah yang mereka bilang baik, ternyata buat kita gak baik kan. Jadi jangan mengatakan semua agama punya kebaikan, belum tentu. Yang mereka bilang baik buat kita gak baik. Orang Kristen minum anggur buat kita haram.
Buat mereka anggur itu adalah mereka kan selalu ada, kalau upacara Natal tuh kalau kita lihat di TV bagaimana paus tuh bagi-bagikan roti kemudian minum anggur segala macam. Anggur itu adalah representasi dari darah Yesus. Roti itu adalah representasi dari dagingnya Yesus. Ya terserah lah mereka mau bilang apa. Tapi buat kita haram. Apa yang baik buat mereka belum tentu halal buat kita. Jadi kalau kita sudah yakin semua agama itu benar, maka kita nggak akan merasa agama kita paling benar. Kita nggak akan mengusulkan ajaran Islam sebagai yang terbaik. Bahkan sekarang sudah mulai dikacaukan maknanya. Islam rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya orang kafir pun boleh ngatur-ngatur kita. Itu kan terbalik. Istilah Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita meyakini, sebenarnya bukan Islam. Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Ya, tapi bisa kita katakan kalau demikian berarti ajarannya juga rahmatan lil alamin. Bolehlah gitu ya. Kalau kita yakini Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka Islam terus tegakkan dulu. Baru orang kafir mendapat rahmat. Bukan orang kafir kita biarkan naik lalu mereka memimpin kita. Itu bukan rahmatan lil alamin namanya. Itu namanya kita menghilangkan rahmat Allah dengan mencabut Islam. Terbalik. Ada menarik, ada sebuah perspektif menarik dalam bukunya Abul Hasan Ali An-Nadawi. Dalam bab pertamanya beliau menjelaskan panjang lebar tentang peradaban-peradaban Eropa, Afrika, Asia, India segala macam. Karena beliau dari India, ceritakan India secara khusus, ya, Asia dan sebagainya. Betapa peradaban ini sudah kacau, sudah jahil semua sekarang. Sudah jahiliyah. Yang menarik adalah saya kira sebagai penutup bab itu dia akan mengatakan inilah akibatnya gara-gara orang kafir merebut kekuasaan kita. Saya kira dia akan bilang begitu, karena itu ketebak. Ya, tapi ternyata beliau nggak bilang begitu. Justru beliau mengatakan ini salah kita. Gara-gara kita maka orang kafir pun menderita. Harusnya kita memimpin. Kalau kita nggak memimpin mereka akan menjadi biadab. Karena mereka nggak ngerti adab. Yang ngerti adab itu orang Islam. Oleh karena itu kita harus jadi pemimpin. Barulah mereka menerima rahmat dari Allah. Gara-gara kita melepaskan amanah kepemimpinan ini, maka diambil oleh mereka. Dan mereka nggak tahu cara memimpin dunia. Makanya terjadilah kezaliman. Mereka bukan hanya menzalimi kita, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Jadi perspektifnya menarik. Yang salah itu adalah kita. Harusnya kita jadi pemimpin. Ketika kita jadi pemimpin, apakah orang kafir jadi hilang? Enggak. Sampai akhir zaman pun akan ada orang kafir kok. Kiamat itu terjadi pada orang kafir. Bukan muslim. Muslim itu meninggal semua sebelum kiamat. Kejadian kiamat yang sangat mengerikan itu terjadi kepada orang kafir. Jadi ketika kita berkuasa orang kafir gak akan ada masalah. Bahkan mereka mendapat rahmat. Kita harus meyakini itu. Ya, bukannya malah kita serahkan kepemimpinan pada orang kafir. Itu salah kaprah. Itu bukan rahmatan lil alamin namanya. Ya, justru kita merusak rahmat Allah. Dengan kita memimpin, dengan orang soleh yang memimpin. Ya, bukan muslim yang jahat juga gitu ya. Muslim yang baik memimpin. Maka kita bisa membawa manfaat pada semua. Termasuk orang kafir sekalipun. Pluralisme agama ini yang menarik, kerap menggunakan dalil-dalil agama itu sendiri sebagai pembenarannya. Jadi kalau orang Islam yang pluralis, biasanya mereka memanipulasi dalil-dalil dalam agama kita sendiri. Ya, Al-Quran, Sunnah, ya, itulah yang mereka manipulasi. Contohnya manipulasi Al-Quran yang paling terkena, yang sering lah terjadi lah. Misalnya ketika membela aliran namanya Ahmadiyah, ada orang yang mengatakan la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam beragama. Jadi MUI gak boleh memaksakan agamanya kepada orang Ahmadiyah. Ya. Padahal kemudian dia mengatakan la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Karena kita gak tahu mana yang benar mana yang salah. Tahu dari mana Anda pasti benar. Nah itu cara-cara mereka bikin kita galau. Ya. Tahu dari mana Anda benar. Ya. Seolah-olah kita ini gak tahu kebenaran. Padahal kelanjutan ayatnya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar mana yang salah. Ya, jadi la ikraha fiddin bukan karena tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Tapi justru karena sudah jelas. Maka gak ada paksaan. Tidak ada paksaan Anda mau masuk Islam apa enggak. Tapi kalau sudah masuk Islam ada aturannya. Sama seperti tidak ada paksaan ketika Anda mau jadi warga negara Indonesia apa enggak. Gak ada urusan. Ya, misalnya dari orang luar ya. Bikin jadi warga negara Indonesia, terserah dia. Gak ada yang maksa dia, gak ada yang minta dia. Tapi kalau dia mau, aturannya begini. Ya, jangan bikin aturan sendiri. Itu gak sah. Masalah dengan Ahmadiyah adalah dia mengaku muslim. Itu aja masalahnya. Kalau dia gak ngaku muslim, gak ada masalah. Di Pakistan begitu.
Ahmadiyah dipisahkan dengan Islam. Beres. Mereka bebas aja hidup. Asal jangan bawa-bawa Islam. Jangan sebut Muslim. Ya. Jangan mengklaim. Ya, la ikraha fiddin ini sering dipotong sedemikian. Makanya Al-Quran itu gak boleh dipotong dibaca sebagian. Harus dibaca secara komprehensif. Bahkan satu ayat pun sebenarnya gak cukup. Karena dalam penafsiran Al-Quran, dalam ulumul Quran kita harus menafsirkan itu melihat ayat sebelumnya, sesudahnya, melihat konteks dalam suratnya, melihat konteks sababun nuzulnya dan sebagainya gitu ya. Masih panjang sekali, tapi yang jelas memotong setengah, ya enggak setengah ya, la ikraha fiddin cuma segini ya. Itu jelas tidak bertanggung jawab. Ada ayat yang lain yang juga dipakai surat Al-Kahfi ya, ayat 29. Ya. Yang dibaca potongan yang sini saja. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Maka barang siapa ingin beriman maka berimanlah. Barang siapa ingin kafir maka kafirlah. Ini baca segitu doang. Ya, tiba-tiba ada seorang cendekiawan dengan tanda kutip yang mengatakan, tuh Allah aja nggak peduli kita beriman atau kafir. Ya. Allah nggak peduli kita beriman atau kafir. Kalau nggak peduli kenapa depannya harus waqulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah yang hak itu dari Tuhanmu. Dari Rob kamu. Ya, kalau Allah nggak peduli, nggak ada konsep hak dan batil, nggak perlu ada Quran sekalian. Ya, biarkan aja manusia ini nggak tahu mana yang benar mana yang salah, ya nggak usah ada Qurannya sekalian. Ya, Al-Quran ini kan Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, hak dan batil. Al-haqqu min rabbikum, ya, kebenaran itu dari Allah, maka berarti ada yang batil, yang bukan dari Allah. Jangan mengatakan semuanya benar. Mau beriman atau kafir Allah gak peduli. Kalau gak peduli gak usah ada penegasan di awal. Apalagi berikutnya. Ya. Inna a'tadna lizalimina naron ahata bihim suradiquha. Sungguhnya bagi orang yang zalim telah disiapkan neraka yang apinya menyala-nyala kalau saya gak salah terjemahannya. Gitu ya. Tapi dibacanya cuma sepotong. Lalu orang bilang Allah gak peduli kita beriman atau kafir. Bahkan ayat ini dipakai untuk orang membenarkan perzinahan. Ada seorang lulusan IAIN Semarang yang mengatakan Allah gak peduli kita beriman atau kafir, apalagi masalah kelamin kata dia. Allah gak peduli masalah kelamin. Udah jelas salah satu ciri khas orang mukmin adalah memelihara kemaluan. Ya, tiba-tiba dia mengatakan Allah gak peduli masalah kelamin. Allah gak peduli kita berzina kok, kata dia gitu. Dalilnya apa? Ini. Sepotong, awal gak dibaca, akhirnya gak dibaca. Gitu ya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita umat muslim harus kritis. Ya. Banyak di luar sana orang-orang yang ceramah, yang khutbah, tiba-tiba bawa-bawa ayat Quran, Qurannya ternyata dipotong-potong, itu yang bahaya. Ya. Harus dibaca secara komprehensif. Maksudnya apa? Ya. Banyak kesesatan bermula dari potong-potongan ayat, banyak. Ya. Ada yang bilang baca Quran sama pentingnya dengan sholat 5 waktu. Ya, hanya dengan berdasarkan satu dalil aja, satu ayat Quran. Dalam ayat tersebut mengatakan bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Tuh lihat baca Quran didahulukan daripada mendirikan sholat. Berarti baca Quran lebih penting daripada sholat. Ada yang ngomong kayak begitu. Ya, padahal bukan begitu penafsirannya. Ada gunanya kenapa dalam ayat tersebut baca Quran didahulukan daripada sholatnya. Karena dalam rangkaian ayat-ayat tersebut berbicara tentang kesesatan manusia di masa lampau. Kalau mau tahu kesesatan manusia di masa lampau bagaimana caranya? Dengan baca Al-Quran tentu saja. Karena Quran itu isinya salah satunya tentang kesesatan manusia di masa lampau. Setelah itu dirikanlah sholat supaya kita gak terjebak dalam kesesatan yang sama. Jadi logikanya ada. Tapi jangan mengatakan baca Quran lebih penting daripada sholat. Ibadah paling utama adalah sholat. Sholat itu tiang agama, itu udah clear. Ya, gak bisa baca satu ayat lalu kita bikin kesimpulan yang sangat berbeda dengan yang para ulama sudah simpulkan selama ini. Gitu ya. Ini bahaya manipulasi seperti ini, dahsyat sekali. Apalagi yang melakukannya adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi Islam. Seolah-olah mereka pintar agama, seolah-olah mereka cerdas. Padahal kayak begini caranya. Gitu ya. Inilah yang dilakukan oleh orang seperti Islam liberal. Gitu. Kemudian yang paling baru sekali, yang paling fresh from the oven adalah merevisi surat Al-Kafirun. Bayangin surat Al-Kafirun itu direvisi. Ya.
Surat Al-Kafirun yang kita semua sudah hafal dari kecil, yang anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah dari TK aja udah hafal ya. Ternyata sekarang mau direvisi. Salah pencet. Ya. Suratnya kita semua sudah hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sederhana ayatnya. Kita sudah hafal semua. Tapi di Indonesia yang selalu dibaca adalah lakum dinukum waliyadin. Saya pernah menemukan sebuah buku pelajaran SMA kelas 1, bab 1-nya tentang surat Al-Kafirun. Tafsir surat Al-Kafirun, hebat sekali. 5 halaman, 4 halamannya bicara soal lakum dinukum waliyadin. Seolah-olah ayatnya dimulai dari situ. Ya. Ini cara penafsiran yang gak beres, masa bacanya dari lakum dinukum waliyadin? Gak bisa, bacanya dari qul ya ayyuhal kafirun. Bukan dari lakum dinukum waliyadin. Maka akibatnya kesimpulan mereka apa? Islam itu toleran, membenarkan agama lain. Bagaimana bisa membenarkan agama lain? Yang kita ajak ngobrol itu kalimatnya ya ayyuhal kafirun, Anda orang kafir. Apakah kafir itu berarti agamanya benar? Kafir itu ingkar pada kebenaran. Gak mungkin kafir itu benar. Gak ada nilai kebenaran dari kata kafir itu gak ada gitu. Jadi kalau dikatakan ya ayyuhal kafirun artinya agama Anda salah, agama saya benar. Cuma kalau belakangnya ada lakum dinukum waliyadin, itulah toleransi kita. Saya tahu Anda salah dan saya yakin saya benar. Tapi lakum dinukum waliyadin. Jadi lengkap maknanya. Jangan tiba-tiba baca lakum dinukum waliyadin aja. Jangan sembarangan. Ayat surat Al-Kafirun ada 6. Jangan dibaca 1. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang dibahas setelah itu? Setelah lakum dinukum dibahas 4 halaman. Setelah itu 1 halaman terakhir bahas ayat pertama. Inilah bukti bahwa Islam toleran. Orang kafir pun kita seru dengan kita sapa. Ya ayyuhal kafirun. Memangnya ya ayyuhal kafirun itu sapaan. Ya. Kata-kata kafir itu gak punya konotasi yang baik. Jadi gak mungkin kita menyapa orang dengan kata-kata kafir. Teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang non muslim itu gak kita panggil hai orang kafir. Enggak, itu gak sopan. Ya. Ada sebabnya kenapa ayat ini turun. Ya. Konteksnya seperti apa. Ketika orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kita tuker-tukeran lah. Kamu nyembah berhala, saya nyembah Allah. Kalau saya cocok, saya ikut agama kamu. Kalau kamu cocok, kamu ikut agama kami. Mau gak? Nah kalau orang yang kayak begitu muncul, qul ya ayyuhal kafirun. Maka baca surat Al-Kafirun hendaknya jangan mendayu-dayu seperti indah, jangan. Ya, baca yang tegas, qul ya ayyuhal kafirun. Biar orang tahu ini loh. Suasana hatinya seperti itu surat Al-Kafirun. Hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya enggak nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, Anda enggak nyembah apa yang saya sembah. Tegas suratnya. Wala ana abiduna ma abatum, saya enggak akan jadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, Anda bukan penyembah saya sembah. Kalau ayat terakhir adem ya bolehlah. Lakum dinukum waliyadin, boleh. Tapi secara keseluruhan surat ini enggak adem sama sekali. Enggak ada adem-ademnya. Ini surat yang panas. Ya, surat yang panas sekali. Ya, panas sekali. Membuat kita sebagai orang muslim dengan orang kafir itu berbeda. Kita nggak mau disamain. Maka sebenarnya saya katakan surat Al-Kafirun ini sebenarnya surat anti pluralisme. Cuman ironisnya di tangan orang-orang jahat bisa dimanipulasi sehingga seolah-olah pluralis. Seolah-olah ini benarkan semua agama. Padahal enggak. Oh yang kafir itu kan orang musyrik yang nyembah berhala. Orang Kristen enggak, orang Yahudi enggak, Hindu enggak, Buddha enggak. Ya, lihat konteksnya. Ketika ketika surat ini turun, Rasulullah sedang berdialog dengan orang musyrik di Mekah. Orang musyrik itu kalau ditanya, Anda nyembah siapa? Dijawab nyembah Allah. Terus kenapa nyembah berhala? Oh berhala itu perantara. Sama orang musyrik di zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang juga gitu, orang nyimpen jimat ditanya kenapa nyimpen jimat, gak nyembah Allah lagi. Nyembah Allah, ini cuma ikhtiar, ini cuma perantara, ya siapa tahu aja. Kan kalimatnya sama. Bedanya mereka berhala dulu patung, kalau sekarang kita jimat kayak apa kayak terserah. Ya sama aja, logikanya sama, sama-sama gak beres. Nah kalau mereka yang ngaku nyembah Allah saja, kalimatnya setegas ini. Wala antum abiduna ma a'bud, Anda bukan penyembah apa yang saya sembah. Walaupun dia ngotot, dia bilang saya nyembah Allah kok. Enggak, kamu enggak nyembah apa yang saya sembah. Nah kalau orang yang ngaku nyembah Allah tapi punya yang lain, itu saja kalimatnya kayak begini.
Apalagi kepada orang yang gak pernah ngaku nyembah Allah. Orang Hindu, orang Buddha tanya nyembah Allah apa enggak? Enggak, ya udah jelas lah. Ya udah jelas. Yang ngaku saja masih kita sarik lagi. Ngaku nyembah Allah, iya. Coba lihat punya berhala apa enggak di rumahnya. Kalau enggak, oke lah. Kalau iya, kena dia dengan ayat ini. Ya. Apalagi yang enggak ngaku nyembah Allah. Ya. Ini pentingnya kita baca semuanya dengan jelas. Kalau perlu kita kenal juga sababun nuzulnya. Kalau nggak tahu ya akhirnya bisa dimanipulasi. Dan bahkan manipulasi yang paling canggih yang baru terjadi sekarang adalah revisi. Revisinya apa? Dia katakan hilangkan alif dalam kata-kata lamnya. Sehingga bacanya bukan la tapi la. La panjang artinya tidak. La pendek artinya penegasan. Ya. Innal insana lafi khusr. La itu artinya sungguh berada dalam kerugian. Fi khusr, dalam kerugian. Jika alif dihilangkan dari kata la, kata dia, tidak, maka surat Al-Kafirun dapat terjemahkan jadi begini. Pertama sama yang terakhir sama. Katakanlah, hei orang kafir, tadinya la a'budu ma ta'budun, sekarang jadi la a'budu ma ta'budun. Diubah menjadi sebenarnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abidun abud menjadi, harusnya kan wala antum abidun abud. Diubah menjadi kamu juga penyembah apa yang aku sembah. Tadinya kamu bukan penyembah. Tadinya negatif jadi positif gitu. Dibalikin. Dan aku penyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun penyembah apa yang aku sembah. Kendati pun demikian dikasih tanda kurung. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itulah toleransi yang sejati. Walaupun kita sebenarnya menyembah Tuhan yang sama, silakan Anda mengimani agama Anda dan aku mengimani agama aku. Yang nulis kayak begini doktor di Amerika namanya Mun'im Siri. Orang tokoh Islam liberal. Demi pluralisme digituin. Quran aja digituin. Seolah-olah baru dia doang yang tahu surat Al-Kafirun. Lalu dia bilang penulisan dalam huruf-huruf Arab dalam Mushaf Utsmani itu kan berubah-ubah. Jadi bisa jadi kita selama ini salah baca. Ya. Dia kira kita merujuk pada tulisan, terbalik. Dalam konteks Al-Quran, ya, tulisan merujuk pada hafalan, bukan hafalan merujuk pada tulisan. Oleh karena itu tulisan Arab berubah-ubah. Dulu ba itu gak ada titiknya, ta itu gak ada titiknya. Tapi karena orang baca dengan hafalan, maka dia ngerti-ngerti aja. Dan ketika dia bacaannya salah, dikoreksi sama gurunya. Salah bacaannya, itu bukan ba, itu ta. Walaupun gak ada titiknya. Karena gurunya juga hafal dari gurunya. Ya, hafalan, bukan tulisan. Tulisan mengikuti hafalan, bukan hafalan mengikuti tulisan. Bukan kalau tulisannya salah lalu kita gak bisa baca semua. Ya. Coba tiba misalnya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman war-Rahim. Selipin aja satu wa di tengah-tengah tuh. Secara makna gak berubah. Ar-Rahman war-Rahim gak ada bedanya dengan Ar-Rahmanirrahim. Secara makna. Tapi insya Allah umat muslim seluruh dunia protes. Kuping kita gatel dengarnya gitu ya. Ada wa di tengah-tengah gitu ya. Ada yang salah. Ya. Anak kecil aja tahu kok. Gitu ya. Seolah-olah di dunia ini yang hafal surat Al-Kafirun cuma sedikit gitu. Cuma dia doang. Tiba-tiba demi pluralisme, demi mengatakan semua agama sama. Kalau perlu surat Al-Kafirun diubah. Dahsyat sekali, dahsyat. Inilah akibatnya kalau belajar sama orientalis. Sedikit contoh saja, orientalis juga mengatakan di dalam Mushaf Utsmani, mushaf yang kita pegang sekarang ini banyak ayat yang hilang. Kenapa? Karena dia menemukan ada sebuah tulisan, ya, ada sebuah tulisan yang dia katakan ini adalah lembaran Mushaf Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat terkenal karena dia pandai baca Quran dan mengerti sekali tafsirnya. Itu salah satu keistimewaan beliau. Baca Quran, ngerti tafsirnya, tahu setiap ayat itu turunnya kapan, tahu dia, Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu orang Islam juga ikutan goncang gitu ngelihatnya. Oh iya, ternyata ada tulisan Ibnu Mas'ud ayatnya beda. Ada ayat Quran yang kita kenal, tiba-tiba di bawahnya berbeda. Di bawah ini ada kalimat yang kita gak kenal. Lalu kata orang orientalis, tuh lihat ada ayat yang hilang. Berarti kalian dibohongi sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naudzubillah. Ya. Padahal kalau kita baca teks-teksnya kita akan ngerti bahwa yang di bawah itu adalah catatan kakinya Ibnu Mas'ud, bukan ayat.
Gimana membedakan catatan kaki dengan ayat? Gampang, itulah mujizatnya Al-Quran. Kita orang Islam gak bisa bahasa Arab, gak jago bahasa, tapi kalau kita ngerti baca Quran, insya Allah kita tahu mana yang palsu. Kenapa? Al-Quran itu punya mujizat. Mujizatnya apa salah satunya? Kita gak hafal saja, kita sampai pada ayat yang kita gak hafal, begitu sampai kita bisa lakukan. Itu kehebatnya Al-Quran kan? Bisa gak dilakukan pada buku yang lain? Coba cari buku mana saja di dunia ini, bahasa apa saja, sampai pada kalimat yang kita gak hafal, tiba-tiba bisa jadi lagu. Bisa gak? Cuman Al-Quran yang bisa begitu. Maka kalau di Al-Quran, dalam Al-Quran diselipin kalimat yang lain, insya Allah akan mampet. Alif lam mim, enak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selipin aja hadis Nabi misalnya tengah-tengahnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbal. Kok enggak enak? Enggak enak. Padahal kata-kata Rasulullah itu adalah kata-kata manusia yang paling indah. Masalahnya Quran bukan kata-kata manusia, lebih indah lagi. Oleh karena itu ketika ada lembaran tulisannya Ibnu Mas'ud, walaupun betul itu tulisan Ibnu Mas'ud, insya Allah orang Islam bisa bedain kok mana yang ayat Quran, mana yang bukan. Mana yang ayat, mana yang catatan kaki. Orientalis gak ngerti. Maka kata orientalis, tuh ada ayat yang hilang. Ini akibatnya kalau belajar sama orientalis. Jadi ragu sama ulama, ragu sama para sahabat. Soalnya sahabat tuh berbohong. Utsman bin Affan berbohong. Kata Rasulullah, malaikat aja malu sama Utsman. Masa yang kayak gitu mau dibilang bohong? Ya, lagi pula Mushaf Utsmani sudah dimulai pengerjaannya sejak zaman Abu Bakar. Dia mau ngomong jelek apa lagi soal Abu Bakar? Repot. Gitu ya. Cuma kalau kita belajar sama orang barat, sama orientalis, yang akhirnya kita jadi ragu sama agama Islam sendiri. Kita ragu, apa betul ya Quran ini benar? Ya, apa betul hafalan para sahabat ya? Bener nggak tulisan-tulisan kayak begini? Ya, seolah-olah kita baru kenal Quran aja. Padahal Quran itu mujizat dan mujizatnya kita rasakan tiap hari kok. Ya, sekali lagi salah satu mujizat Al-Quran adalah bisa dilakukan. Orang yang nggak hafal sekalipun. Kita nggak hafal ayatnya begitu sampai tiba-tiba enak aja. Nggak ada buku lain kayak begitu. Gak ada kata-kata manusia yang bisa kayak begitu, gak ada. Hadis Nabi aja kita gitu gak bisa. Gak bisa. Hadis Nabi kita perlakukan seperti itu gak bisa. Ya inilah, gak ada batasnya kalau manusia sudah memperjuangkan ideologi yang lain. Semuanya akan dilakukan. Ya, kalau perlu Islam itu diubah-ubah sama dia. Surat Al-Kafirun diubah, kita gak tahu yang lain yang mana lagi. Sudah ada tokoh-tokoh lain, liberal lain seperti Taufik Adnan Amal, dia pernah mengatakan kita akan bikin Quran edisi kritis. Quran edisi kritis, tapi yang diomongin gak pernah terjadi, gak pernah terbuat. Ya, karena Quran itu ya sekali lagi gak gampang buatnya. Ya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Ya. Kalau kamu gak bisa mengerjakannya, membuat tandingan Quran gitu ya, dan pasti gak akan bisa. Fattaqun narul ladzi waquduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini kan luar biasa penegasan Al-Quran. Ya. Kalau masih ragu pada Al-Quran, bikinlah semisal Al-Quran. Bikin aja kalau bisa. Udah banyak kok yang coba bikin. Nabi palsu udah ada. Musailamah bin Al-Kadzab udah pernah bikin dulu. Surat Al-Fil, dia bikin juga surat Al-Fil tentang gajah. Bedanya surat Al-Fil kita tentang pasukan gajah. Kalau mereka tentang gajah beneran. Gajah kupingnya besar, badannya gendut, ekornya buruk. Nah itu aja yang diceritain. Terus dia bikin surat kodok. Saya gak hafal surat kodok ya, buat apa dihafalin juga ya. Tapi intinya begini, kodok, anak dari dua kodok. Separuh badannya di tanah, separuh badannya di air. Apa rasa kita baca surat kayak begitu? Ya. Kasihan yang ada gitu ya. Yang kayak gini mau ditandingin sama Quran, gak bisa. Ya, bainas sama wa sumur, ya, bagian langit dan sumur, jauh banget gitu. Ya. Tapi usaha kayak gitu ada, dari dulu sudah banyak orang bikin Quran tandingan. Nyatanya nggak bisa juga, ya, nggak bisa. Pasti dia kalah, ya. Kalah dari segi manapun, ya, segi sastra kayak, dari segi sains kayak, apa aja pasti kalah. Ya. Ini sekedar menggambarkan saja sejauh apa orang-orang sekuler, liberal, dan pluralis akan melangkah. Sejauh apa mereka akan berani melangkah, mereka akan berbuat seperti itu. Gitu ya. Apa saja akan dibuat. Termasuk kemarin yang dilakukan oleh media, mohon maaf. Gitu ya. Kemarin kita
heboh sekali seluruh Indonesia gara-gara seorang ibu-ibu buka warteg di bulan Ramadan, padahal daerahnya daerah Serang itu daerah yang sangat Islami semua dengan berbagai kualitasnya, ya disebut Islam, masyarakat Islam itu kan nggak semuanya Islami juga, ya. Tapi masyarakat Serang, masyarakat Banten itu selalu megang teguh Islam. Ya. Oke lah, katakanlah mereka kualitasnya nggak semuanya bagus, tapi kalau Islam disenggol mereka kan marah. Itulah orang Serang, orang Banten gitu ya. Mereka sudah paham semua warteg tuh nggak boleh buka, gitu ya. Tapi tiba-tiba ada yang buka, kemudian digerebek oleh Satpol PP. Itu sekarang semua orang ngumpulin uang sampai 170 juta kalau nggak salah terakhir saya dengar gitu ya. Apa efeknya setelah itu? Setelah itu orang Islam memaki agamanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Sekarang orang mengatakan, "Oh, kenapa sih kita ini puasa tidak bisa menghormati yang tidak puasa? Apa harus kayak begitu? Apa iman kita lemah sehingga kita lihat warteg lalu kita saum kita pingin batal?" Ya. Jawaban saya sih yakin nggak ada masalah buat saya lihat makanan di bulan ketika saya sedang saum. Kalau kita udah biasa saum sunnah kan gak ada masalah kan. Saum sunnah itu kan yang lain buka semua kan, gak ada masalah. Mau makan, orang makan depan kita juga gak masalah. Tapi boleh gak saya mengkhawatirkan anak saya misalnya. Kalau anak-anak kita masih umur 5 tahun, 6 tahun lagi belajar saum, tiba-tiba keluar rumah warung buka semua. Boleh gak saya mengkhawatirkan dia? Tiba-tiba seolah-olah kita ini harus mikirin diri sendiri. Oh berarti iman Anda lemah. Ya saya sih gak apa-apa, gimana kalau anak-anak saya? Dan kedua, boleh gak saya mengkhawatirkan sang ibu? Dia adalah muslim, dia jualan makan yang belinya sama muslim. Yang belinya makan juga, yang belinya saum harusnya. Saum Ramadan itu wajib hukumnya. Ketika Anda membantu orang untuk tidak saum Ramadan, Anda dosa. Udah gitu bukan wajib doang, ini rukun Islam. Saum Ramadan ini rukun Islam. Anda mengingkari satu rukun Islam, Anda murtad. Anda dengan sadar membantu orang bermaksiat, melanggar rukun Islam, kayaknya belum murtad sih, tapi luar biasa rukun Islam tuh. Ya. Kalau kita melanggar, maka kita berdosa, dosanya lumayan besar. Tapi kalau kita mengingkari, maka kita murtad. Beda antara melanggar dengan mengingkari ya. Tidak bayar zakat dengan mengingkari kewajiban zakat. Mengingkari kewajiban zakat murtad. Ini dosanya gak ketulungan. Boleh gak kita mengkhawatirkan beliau? Kenapa kita sekarang harus berpikir individualis sih? Berpikir diri sendiri. Lagi saum yang penting kita yang gak berbuka, kita imannya gak lemah, ya kita enggak. Gimana teman kita lagi tobat, tadinya anaknya begajulan, sekarang pengen tobat, saya pengen saum mulai tahun ini, tiba-tiba warteg buka semua. Kan berat buat dia. Emang gak boleh kita menciptakan lingkungan yang kondusif buat mereka? Emangnya rezeki dia hilang gara-gara dia gak buka warteg? Padahal boleh buka jam 4 kok. Ketika saya kuliah warung Padang banyak tuh kalau di Bogor, di Bandung tuh, saya dari Bogor, saya kuliah di Bandung juga banyak warung Padang nulis kami buka jam 4 tapi hanya boleh dibungkus. Kami hanya nerima makan di tempat setelah beduk maghrib. Biasa aja. Malah rezekinya nambah dengan cara kayak begitu. Jam 4 orang udah ngantri beli buat buka puasa. Kita ini dikendalikan oleh media, dibikin kita marah-marah. Yang akhirnya kita marahin agama kita sendiri. Naudzubillah min dzalik, ngeri. Tiba-tiba kita menyangka orang kalau amar ma'ruf nahi mungkar berarti imannya lemah. Logika itu dibalik-balik terus. Oh Anda imannya goyah ya begitu melihat aurat, berarti Anda imannya lemah. Enggak begitu. Kita nahi mungkar. Kita menyuruh orang menutup aurat itu nahi mungkar. Lalu kalau dibilang berarti Anda tertarik ya? Jawab aja iya. Kita manusia normal. Namanya manusia normal tertarik sama aurat lawan jenis. Tapi kita takut sama Allah. Gak usah malu bilang iya. Nabi Yusuf alaihissalam aja dalam surat Yusuf dinyatakan perempuan itu berminat pada Yusuf dan Yusuf pun berminat pada dia. Bedanya Nabi Yusuf takut sama Allah. Itu aja bedanya. Dia lebih takut sama Allah. Nabi Yusuf punya keinginan sama kayak kita. Semua kita fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Gak ada bedanya kok. Kita diilhamkan dosa dan ketakwaan pada kita. Gak usah pura-pura suci, kita gak ngerasakan apa-apa, kita gak goyah ngelihat ini, gak goyah ngelihat itu. Enggak, iman tuh naik turun, berlaku pada semua muslim. Justru karena naik turun maka kita nahi mungkar. Takut suatu hari kita terjebak.
Nah, kemaksiatan kita tutup jalannya. Nah sekarang dibolak-balik. Kalau kita nahi mungkar berarti imannya lemah. Terbalik. Melihat kemungkaran cegah dengan tangan. Itulah iman yang kuat. Iman yang lemah mencegah dengan hati. Menolak dengan hati. Kan dibolak-balik. Ya. Hati-hati dengan bolak-balik logika kayak begini. Kita dipermainkan. Termasuk permainan media yang kemarin. Kasus blow up, kasus Yuyun dan kasus Eno. Ya, terus terang saya marah sekali dengan ini. Karena ini kasus yang betul-betul sadis, brutal sekali. Tapi harus diakui bukan itu satu-satunya. Bukan itu pertama kali kasus sadis di Indonesia. Kasus pemerkosaan sadis itu tiap hari ada. Bisa dikatakan tiap hari ada. Tapi kenapa yang dua ini di blow up? Gitu ya. Ya kita gak masalah sih kalau kita kemudian setelah itu kita jadi fokus pada masalah ini. Kita mengawal kasus ini sampai selesai, itu bagus. Harusnya begitu. Cuma masalahnya ternyata di belakang layar ada permainan lain Bapak Ibu. Tiba-tiba masuk namanya RUU penghapusan kekerasan seksual. Yang bikin RUU ini orang sekuler. Sekarang udah masuk prolegnas. Prolegnas prioritas tahun 2016. RUU ini rapi aja belum. Masih berantakan. Tapi tiba-tiba udah disepakati menjadi prolegnas. Nah namanya RUU penghapusan kekerasan seksual. Siapa sih gak setuju? Pasti kita semua setuju lah. Kita orang muslim yang baik pasti setuju kekerasan seksual tidak baik. Masalahnya ketika orang sekuler yang mendefinisikannya jadi gak baik. Termasuk di dalam kekerasan seksual menurut mereka adalah ketika istri tidak mau melayani suami, maka suami memaksa, maka itu adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. Padahal dalam Islam kalau istri berani menolak tanpa uzur syar'i, dia dilaknat oleh malaikat. Tapi kalau kata orang feminis, oh gak adil. Ya, berhubungan suami istri itu harus kesepakatan. Bagaimana kalau suaminya bilang, ya udah cari nafkah juga kalau kesepakatan. Nah kan gawat kan. Kan dalam rumah tangga itu semua punya kewajiban. Ya, kewajiban. Suami mencari nafkah juga bukan karena terpaksa, emang harus. Emang dipaksa kalau perlu. Dan kalau dia gak mau nyari nafkah, istrinya boleh minta cerai. Selesai. Adil. Dan suami pun punya hak pada istrinya. Termasuk hak seperti tadi. Kecuali kalau istrinya punya uzur syar'i, sakit, betul-betul sakit, betul-betul lagi nggak bisa ngapain, ya suami juga nggak bakal minta kayaknya, gitu ya. Kecuali kalau suaminya nggak baik. Kemudian termasuk dalam kekerasan seksual apalagi yang disebut seksual buat mereka bukan hubungan seks, melainkan seksualitas. Termasuk ekspresi seksualitas adalah berpakaian. Oleh karena itu kalau anak laki-laki kita tiba-tiba ingin pakai rok, lalu kita larang, maka kita telah melakukan kekerasan pada dia. Bayangin. Ngeri sekali kalau RUU ini sampai lolos. Ya, mereka mengendarai nama itu. Mereka blow up berita, lalu kita semua marah, ada kekerasan seksual sangat dahsyat sekali. Terus mereka keluarin RUU penghapusan kekerasan seksual. Dengan kemarahan kita pasti setuju. Setujulah. Cuma definisi mereka dengan kita beda. Definisi kekerasan buat mereka beda. Termasuk kekerasan seksual adalah pelacuran paksa. Saya udah baca RUU-nya. Kekerasan seksual adalah pelacuran paksa. Kalau nggak paksa, bukan kekerasan seksual. Nah, bahkan dalam kata-katanya sendiri ada perdebatan. Kenapa mereka maunya kekerasan seksual, bukan kejahatan seksual? Kalau buat kita maunya kejahatan seksual. Kenapa? Zina itu jahat, pelacuran itu jahat. Tapi buat mereka zina bukan kekerasan, suka sama suka, jadi bukan salah. Pelacuran kalau tidak dipaksa tidak ada kekerasan. Padahal buat kita itu fahisyah, perbuatan keji juga. Ya. Sampai sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu sekarang ini kita baca berita nggak boleh terlalu gampang hanyut. Ya. Bisa jadi ada fakta-fakta yang benar, tapi setelah itu kita diarahkan kemana, itu yang hati-hati. Itu yang harus hati-hati. Bahwa ada ibu-ibu di razia warteg itu cerita benar. Cuman kemana isu ini diarahkan? Tiba-tiba perda syariah digoyang. Kemudian masalah Yuyun, Eno, jelas kita semua prihatin. Kita semua yang paling bersemangat. Pemerkosaan ini harus dihukum dengan setimpal. Hukuman mati. Giliran kita bilang hukuman mati mereka yang mundur. Wah gak bisa, melanggar HAM. Melanggar HAM, mereka juga yang mundur. Dan setelah itu ternyata isu ini dikendarai ke arah yang lain. Tiba-tiba mereka masukin RUU yang lain lagi. Ya, macam-macam. Sekarang kita memaksa anak perempuan kita berhijab, itu kekerasan seksual kata mereka. Ya. Jadi anak dan orang tua udah hilang juga hubungannya, hilang haknya.
Ya, hak orang tua udah nggak ada lagi pada anaknya. Yang penting buat mereka adalah kebebasan. Ini perlu tahu. Bapak-bapak perlu tahu bahwa mereka di belakang layar merencanakan sesuatu. Selalu merencanakan sesuatu. Dan kadang-kadang kita nggak paham. Ya. Saya simpulkan saja, karena sekarang udah hampir 5:30. Pertama, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama adalah ideologi yang berasal dari satu sumber. Kalau kita mau runut dari belakang, yang pertama sekularisme dulu, kemudian liberalisme, baru pluralisme. Tapi dia setali mata uang. Ya, jadi pluralis ya sudah pasti sekuler. Ya, orang pluralis pasti sekularis, pasti liberalis juga. Ya, orang itu juga. Yang kedua, ketiga ideologi ini selamanya tidak akan berdamai dengan Islam karena sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Tadi sudah kita bahas kenapa dia bertentangan. Dan yang ketiga, para pemuda muslim perlu memberikan respon yang tepat untuk menghadapi serangan pemikiran seperti ini. Kita harus cerdas. Gak boleh manggut-manggut aja. Lihat la ikraha fiddin, maknanya A, B, C, D panjang lebar gitu ya. Gak bisa begitu. Harus dibaca ayatnya secara utuh. Sebelum sesudahnya seperti apa, konteksnya seperti apa, sababun nuzulnya seperti apa, itu semua harus dipahami. Ya. Kita harus bisa bersikap intelek. Justru karena tradisi ilmu kita hilang, maka kita sekarang menyaksikan kemunculan yang seperti ini. Di Indonesia ini aliran sesat banyak. Yang ngaku Nabi Isa udah banyak. Yang ngaku Imam Mahdi udah banyak. Yang belum ngaku Dajjal, itu yang belum ada yang ngaku tuh. Ya, Nabi Isa sudah ada, kemarin di Jombang ada namanya Isa Habibullah. Dia ngaku titisannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, lalu dia punya pesantren dan di pesantren itu dia ceramah sekali sebulan. Saya bilang nih Nabi yang paling gak sibuk. Nabi kok jadwalnya ceramah sekali sebulan. Ustadz aja ada 3 kali sehari. Ini Nabi dakwahnya sekali sebulan. Adalah kita kenal Rasulullah SAW, kalau kita lihat sirahnya kayaknya gak ada istirahatnya beliau ya. Dakwah sana sini, dakwah sana sini, dakwah sana sini. Tapi yang satu ini cukup sekali sebulan. Nabi Isa Habibullah kata dia gitu. Nabi Isanya udah ada, Imam Mahdi udah banyak. Tahun lalu, Syawal tahun lalu sudah ada sholat id di Masjidil Haram. 11 orang warga negara Indonesia ditangkap. Kenapa? Karena sholat id beda, sholat id sendiri. Orang lain sholat id berapa hari yang lalu, dia sholat id tanggal sekian. Ya, ditangkap, lalu alasan mereka, oh khotib kami tadi itu Imam Mahdi katanya gitu ya. Imam Mahdi Indonesia ditangkap. Ya. Imam Mahdi udah ada, Nabi Isa udah ada, tinggal kiamatnya yang belum ada. Ya. Oleh karena itu kita harus cerdas-cerdas. Ya. Jangan gampang percaya ada Nabi, kita harus ngerti juga Nabi kayak apa. Ya. Nabi itu seperti apa sih? Memang betul Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali, tapi Nabi Isa itu kayak apa ketika turun? Apakah dia meralat syariat Nabi Muhammad? Kalau dalam hadis-hadis akhir zaman kan nggak begitu. Nabi Isa alaihissalam turun, tapi syariatnya tetap syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita kali ini. Saya nggak tahu biasanya ada tanya jawab ya. Silakan kalau ada ini, kan dari panitia bisa mimpinin. Baik, silakan bagi ada yang ditanyakan, mungkin ada waktu sekitar 10 menit. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, kalau tidak ada akan sambung nanti. Oh iya. Ada. Karena jarang ada yang tanya, jadi anak yang tanya Pak. Baik, sungguh menarik ya apa yang dikemukakan tadi. Banyak yang ternyata kita tidak tahu selama ini. Mungkin saya ingin tahu juga apa yang tidak saya tahu Ustaz, tentang mungkin gerakan-gerakan yang anti-Islam. Yang kemudian mungkin tidak secara sadar kita mengenalnya, bahkan mungkin mengaguminya gitu ya. Kaitannya sama ya banyak tentang katakanlah kondisi politik gitu ya, sampai kemudian dikendalikan oleh orang luar segala macam gitu ya. Nah ini pergerakannya di Indonesia seperti apa sekarang? Mungkin up to date-nya gimana Ustaz? Syukran. Baik, langsung aja Ustaz. Ya, kalau saya lihat gerakan anti Islam tuh nggak terlalu ini ya, nggak apa ya,
tidak terlalu berbahaya karena mereka kalaupun berbahaya, ya, kalaupun iya, ya, mereka nggak ngaku anti Islam sekarang. Ya, justru mereka ini bergaya seperti ini sekarang. Ya, yang bahaya itu yang kayak begini, yang mencarikan dalil supaya kita membenci agama kita sendiri atau meragukan agama kita sendiri. Sekarang ini banyak Muslim yang aneh-aneh. Ya, Muslim yang mengatakan tahun lalu di Padang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ada dosen filsafat nginjek Al-Quran di depan kelas, langsung di DO, dipecat. DO tuh kak mahasiswanya ya, ini dosennya langsung dipecat. Ini orang-orang kayak begini udah banyak. Gitu. Banyak kalau ditanya Muslim apa enggak, Muslim, ya. Tapi mereka selalu mengkritisi Al-Quran, selalu mengkritisi Nabi, selalu mengkritisi Islam. Gitu ya. Kalau gerakan anti Islamnya kita sudah ngerti lah. Ya, misalnya gerakan Kristen seperti apa, ya, kalau orang Yahudi mainnya seperti apa. Di Indonesia tiba-tiba ada orang mau demo untuk merayakan kelahiran Israel. Ada di Jakarta, tapi akhirnya ditolak oleh polisi, nggak dikasih izin. Ya, karena bakal berantem kalau kayak gitu. Ya, terlalu provokatif gitu ya. Yang kayak begini kita udah ketebak. Ya. Yang susah sekarang kayak gini. Misalnya komunis. Sekarang ini kan banyak isu komunis kan. Komunisnya sendiri tuh masalah kecil. Yang susah tuh adalah banyak Muslim atau berwajah Islam gitu ya, yang berusaha membela-bela komunis. Ini yang bahaya. Gitu. Ini yang bikin susah gitu. Tiba-tiba dia carikan dalilnya lah, tiba-tiba dia begini-begitulah gitu ya. Itu yang repot gitu. Melawan komunisnya sendiri kalau kita bisa menghadapi dia secara belak-belakan nggak sulit. Ya. Cuman yang sulit sekarang ini banyak yang bikin kita bingung. Ya, umat kita ini confused. Dulu yang jahat itu PKI apa kita gitu. Wah, orang bingung kan jadi kan. Orang Islam mau PKI yang sadis. Kok kita banyak ngebunuhin orang PKI, orang PKI nggak ngebunuhin kita, kan bingung juga kan. Ya, sekarang orang bingung. Ya, kemarin ada seminar-seminar tentang tragedi 1965. Tragedi yang dimaksud bukan membantain umat, membantahin orang PKI gitu ya. Jadi bolak-balik ya sekarang nih, bolak-balik. Ya. Sementara banyak teman-teman saya yang dari Jawa, mungkin kalau di sini nggak terlalu ya. Kalau di Jawa itu banyak teman-teman saya yang cerita kakek saya dulu sempat jadi dibidik oleh PKI untuk dibantai, rumahnya sempat ditandain. Kalau ditandain kayak begini artinya ditangkap, dibunuh, lempar ke sumur. Kalau ada kode kayak begini berarti dicongkel matanya. Wah gitu ya. Tapi sekarang yang terjadi diskusi-diskusi yang di kampus-kampus justru sebaliknya. Justru yang benar malah orang komunis. Kita nggak toleran gitu ya, segala macam. Nah yang bahaya sekarang kayak begini. Jadi walaupun dia anti Islam tapi sekarang dia membungkus dirinya seolah-olah nggak anti. Dan bahkan kalau perlu dia merekrut orang-orang Muslim untuk mencari pembenaran buat mereka. Itu yang ngeri. Orang kafir merekrut orang Muslim. Ya, di Jakarta teman Ahok siapa yang dimunculin? Yang berjilbab. Ya, salah satu ketuanya yang berjilbab. Itu doang yang munculin, yang lain gak dimuncul. Padahal yang lain juga sama, ketuanya juga. Ya, pemimpinnya kan banyak. Gitu. Tapi yang dimunculin yang berjilbab. Wah heboh. Gitu ya. Itu aja terus caranya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya kita nggak perlu mengkhawatirkan, ya, jauh lebih berbahaya serigala berburu musang ini loh, yang sebenarnya serigala tapi tampangnya kayak musang, ini yang berbahaya. Kalau yang serigala beneran, insya Allah kita udah sekali ngelihat kita udah tahu ini musuh. Gitu. Tapi sekarang trennya nggak begitu. Amerika pun begitu, Amerika nggak mau bergaya musuh dengan kita enggak. Ya, dengan cara mereka menggelontorkan uang ke pesantren-pesantren, ke sini ke perguruan tinggi Islam, tahu-tahu ideologinya berubah aja. Ya, kalau nggak pernah lihat duit ya begitu, dengan duit sedikit berubah. Makanya kekufuran tuh dekat dengan kefakiran. Kalau sudah fakir, gampang dikufurin, gampang dibeli akidahnya. Termasuk itu meliputi semuanya, termasuk pesantren, termasuk perguruan tinggi Islam. Kalau lemah imannya, habis sama Amerika. Ya, bukan dengan disiksa, bukan dengan diperangi, tapi dengan duit. Disiram pakai duit, habis. Gitu ya. Ini musuh-musuh yang berbahaya sekali buat kita. Saya rasa sekarang ini kita menghadapi masalah yang lebih nyata dari orang-orang yang seperti ini ketimbang yang betul-betul anti-Islam. Ya, betul-betul anti-Islam sekarang pura-pura nggak anti-Islam juga. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak, satu lagi. Nah, waktunya barangkali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas tausiahnya, ini mencerahkan karena
sepertinya kami jadi melek terhadap adanya gempuran-gempuran dari luar terhadap agama Islam ya. Nah mungkin yang ingin kami dapat lebih lanjut tentang ghazul fikri atau perang pemikiran terhadap hal kondisi ini, apakah dari kita sendiri selaku umat Islam sudah punya dalam arti apa ya, media untuk menangkal terhadap informasi terhadap ini, karena begitu gencarnya media sementara kita mungkin di bulan ini seolah-olah diminta untuk bersabar dan karena apa nanti ya biar ya apa tidak membuat kisruh gitu kan. Ya. Sehingga efeknya jadinya berita itu jadi blow up besar tapi nggak ada yang sedikit yang mengcounternya gitu loh. Sehingga jadi konsumsi publik bahwa ini adalah sebuah pembenaran. Dan kita mungkin juga khawatir dengan kita nanti mengcounter jadi seolah diposisikan ya itu tadi seperti saya bilang, wah ternyata imannya lemah atau seperti apa gitu. Nah kira-kira kita bisa enggak memposisikan diri kita punya bergen yang kuat atau untuk men-tackle hal tersebut. Ya. Itu mungkin ini disambung lagi Tat. Satu lagi Tat nyambung ya terkait dengan sekularisme, liberalisme dan pluralisme ini kalau dikaitkan dengan khilafah. Rasulullah sendiri membuatkan insya Allah mungkin ada masanya kita kembali ke zaman khilafah. Tapi mengapa gerakan khilafah di Indonesia sendiri sepertinya konotasinya terkadang negatif. Ya. Makasih Tat. Ya pertama saya ingin menjawab. Pertama bahwa umat muslim harus sabar itu pun juga ghazul fikri. Ya, kita sering dapat mitos Nabi saja ketika dihina, dicaci maki balik mendoakan. Kapan terjadi? Itu hanya terjadi di Taif. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah hanya satu kali Nabi kayak begitu. Selebihnya enggak. Kenapa kita enggak baca cerita bagaimana Uqbah bin Abu Mu'aid, Rasulullah itu ketika lagi sujud, lagi sholat, dia tumpahin isi perut unta di situ. Kemudian Fatimah menangis melihatnya, kemudian dia bersihkan isi perut unta itu. Setelah bersih baru Nabi angkat kepalanya dari sujud. Setelah itu apa yang Nabi lakukan? Kata Nabi berteriak. Nabi berteriak. Wahai orang Quraisy, marah Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau pergi ke depan Ka'bah, dia sebut nama 6 atau 7 orang Quraisy dan Rasulullah memintakan azab pada mereka. Doakan azab dan orang panik semua. Kenapa? Karena tahu di depan Ka'bah itu tempat yang diijabah doanya. Udah gitu yang berdoanya Rasulullah lagi. Rasulullah pernah mendoakan berazab. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersaksi bahwa semua yang Rasulullah sebut namanya itu semuanya mati di sumur Badar. Di perang Badar. Perang Badar itu kan begitu mati semua orang kafir dimasukin dalam satu sumur. Gitu ya, kayak begitu. Semuanya mati di situ. Ya. Jadi ini mitos seolah orang Islam tuh gak boleh ngelawan. Supaya kita lemah. Lihat sinetron Islami. Sebelah mana Islamnya? Ada Haji Muhyiddin. Orang sholat subuh aja di masjid. Setiap kali sholat di masjid. Tapi tiap hari gibah, hasad, ria. Semuanya dikerjain sama dia. Pertanyaannya emang ada orang kayak begitu? Ini ghazul fikri. Lama-lama kita berpikir, oh iya mendingan ibadahnya biasa-biasa aja tapi akhlaknya baik. Padahal yang ibadahnya baik, akhlaknya nggak biasa-biasa aja. Akhlaknya lebih baik. Ini ghazul fikri. Ya, jadi kita memang harus melawan, saya setuju. Kedua masalah media, adakah media selama ini sejauh ini belum? Kita belum punya media yang cukup kuat. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengusahakan, harus diusahakan. Justru kita harus berkaca sekarang nih, masalah kita apa? Umat muslim ini masalahnya 2 kalau buat saya, karena saya sangat terlibat juga di media-media, terutama di media online. Masalah kita di media itu ada 2. Pertama tidak profesional. Kita ingin menang dari orang-orang kafir, tapi kita nggak profesional, nggak bisa. Jangan mengira kalau kita beriman lalu Allah menangkan kita, belum tentu begitu. Ya, di perang Uhud itu para sahabat sangat beriman, sangat beramal soleh, lebih beriman daripada kita, lebih beramal soleh daripada kita. Tapi di perang Uhud masalahnya teknis. Pasukan pemanah meninggalkan posnya. Begitu itu terjadi, perang yang tadinya kita udah hampir menang, jadi seri. Ya, jadi sekarang pun begitu. Jangan mentang-mentang kita melawan orang kafir lalu kita merasa kita punya hak lebih di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan beriman, menang dong. Nggak bisa. Tetap ada berlaku sunatullah. Kita harus profesional. Kerja itu harus profesional. Ini kelemahan kita tidak profesional. Profesional itu bukan berarti dibayar, bukan itu aja. Tapi kerjanya profesional, kerjanya rapi. Ya, kalau saya boleh kasih
sebuah konsep Islam lebih tinggi daripada profesional, yaitu ihsan. Ihsan itu lebih daripada profesional. Ya, kita nggak perlu dibayar, nggak perlu diapa, tapi kalau ngerasa Allah melihat, kita kerjanya pasti maksimal. Itulah ihsan. Harusnya kita begitu. Termasuk dalam menghasilkan tulisan berkualitas, artikel berkualitas, redaktur yang berkualitas, itu semua perlu. Iklan, ya. Itu kan hal-hal yang nggak bisa diperoleh hanya dengan iman saja, tapi harus dengan kerja yang benar. Nah ini yang kurang, ya, profesionalitas. Kedua, kita nih ribut sendiri. Media Islam banyak yang berantem sendiri. Situs Islam coba aja buka, yang satu ini nyerang yang itu, yang satu ini nyerang yang itu. Kayak kurang musuh aja kita nih. Ya, serang yang benar-benar musuh aja gitu. Susah. Ya, kadang-kadang di antara kita juga berantem, antar harokah, antar ormas, antar segala macam. Di kita bukan antar mazhab ya, antar harokah, antar ormas biasanya. Ya. Konyol, ya, kekonyolan-konyolan ini harus dihentikan. Ya, saya setuju dengan mimpinya, kita juga harus melakukan itu, tapi 2 PR itu harus kita selesaikan. Kemudian yang ketiga tadi, apa ya tadi ya? Khilafah. Oh iya, khilafah. Saya rasa kuncinya bukan khilafah, bukan apa-apa. Karena di masa lampau pun umat Islam pernah punya lebih dari 2 daulah. Ya, ada masa-masanya ketika ada daulah Abbasiyah, ada daulah Bani Umayyah juga ada. Ya, Bani Umayyah terakhir itu kan ada di Spanyol justru kan, bukan di daerah Arab gitu ya. Dan pada masa itu baik-baik saja, walaupun ada 2 daulah, tapi antar sesama negeri Islam menganggap warga negaranya sama-sama Muslim. Ya, oleh karena itu kalau zaman sekarang paspornya kayaknya udah bebas gitu, kayak paspor Asia Tenggara lah, bebas semua gitu ya. Dan itu nggak pernah dipersyaratkan harus menjadi. Tapi yang kita harus fokus sekarang ini adalah kenapa kita ini bodoh. Tradisi ilmu kita yang hancur. Oleh karena itu khilafah yang mau dibangun pun khilafah yang hancur. Kalau kita bodoh pasti khilafahnya hancur. Gak bakal baik. Gitu. Jadi apapun resep kita mau bangun khilafah boleh-boleh aja, saya setuju kok. Saya setuju. Cuman kalau mau dibangun ya harus dengan ilmu juga. Kalau gak dibangun dengan ilmu yang ada keributan. Yang ada keributan. ISIS juga mau bikin khilafah. Mereka kalau ditanya ISIS kan gak mau, makanya nyebutnya IS sekarang. Ya. Islamic State, Daulah Islamiyah. Tapi di mana Islaminya? Ya, di mana Islaminya? Di Twitter saya dimaki-maki mulu sama mereka. Ya, dia bilang mana ada orang membela Islam akhlaknya rusak. Tiba-tiba dia ada lagi yang jawab, oh ini membela akidah, akhlak nomor belakangan. Terbalik ente. Akhlak itu bukti bahwa akhlak baik itu bukti adalah akidahnya baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah di akhir itu akidah. Kata baik atau baik itu akhlak. Akhlak adalah parameter dari akidah. Maka Rasulullah bilang saya tidak ditutus kecuali untuk menyempurnakan akidah, menyempurnakan akhlak. Ya, kenapa akhlak yang dia bilang? Karena akhlak itu ujungnya. Kalau akhlaknya udah benar, berarti pasti dari hulunya udah benar. Hilirnya udah benar, pasti hulunya udah benar. Sekarang bolehlah kita mengatakan resepnya adalah khilafah. Resepnya adalah ini, resepnya adalah itu, silakan. Tapi lakukan dengan ilmu yang cerdas, dengan cara yang cerdas. Ya, jangan blunder. Kita mau bikin khilafah tapi ngajak debat yang lain sama muslim. Gak bisa. Khilafah itu harus mempersatukan, bukan ngeberantemin. Bukan yang lain salah. Penting khilafah. Gak bisa bikin khilafah. Satukan, baru bikin khilafah. Nah itu masuk akal. Ya, kalau semua diserang, lalu bikin khilafah gak bisa. Ya, jadi kenapa sekarang yang mengusung konsep khilafah kurang baik, dianggap kurang baik gitu ya. Mungkin karena pengusungnya kurang baik itu aja. Ya, belum tentu konsepnya salah. Bisa jadi orangnya yang kurang baik. Ya. Saya rasa semua gerakan Islam mereka mengusulkan usul yang bagus kok. Ya, tinggalkan bid'ah, kembali pada sunnah. Bagus, siapa yang gak bilang bagus sih? Bagus semua. Ya. Dirikan khilafah, bagus-bagus aja. Ya, kalau kata Ustaz Salim Fillah, kalau mau dirikan khilafah, mengembalikan khilafah dimulai dari Jogja. Kenapa? Karena bagian kehilafahan Daulah Utsmaniyah yang masih ada, yang masih diakui adalah Yogyakarta. Dulu Utsmaniyah mengakui Kesultanan Yogyakarta. Ya, dan sekarang dia yang masih berdiri. Ya, jadi dimulai dari sono boleh. Boleh-boleh aja gitu ya. Saya rasa resep semua harokah itu bagus-bagus resepnya. Ya. Cuman tidak dikemas dengan ilmu, itu masalahnya. Jadi kita berdebat dengan sesama kita berantem dengan sesama kita tidak proporsional dalam mengkritik. Ya. Mengkritik FPI tapi nggak lihat kebaikannya.
Atau memuji-muji satu kelompok kita tapi nggak ngelihat kekurangannya, nggak bisa kayak begitu. Nggak bisa kayak gitu. Sekali lagi PR kita sekarang ini mempersatukan hati umat kita. Persatukan itu dulu. Jangan sampai terjadi kita yang memecah belah. Kita sering dengar khotib Jumat, ini terakhir sekali. Khotib Jumat sering sekali membacakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Takutlah kepada Allah dengan sebenarnya takut. Berhati-hatilah dengan urusan kita dengan Allah. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi lihat lanjutannya apa? Wa ma tafarraqu wa tasimu bihablillahi jami'a wa ma tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Itulah ancaman Allah yang di awal. Ya. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita memecah belah umat. Jangan sampai kita memecah belah umat. Itu PR kita. Ya, saya merasa sangat sekali di Indonesia ini adu domba sangat kuat. Ya, aroma adu domba sangat kuat. Itu PR kita sekarang. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di antara yang memecah belah umat. Berdebat itu biasa, di antara sesama saudara itu biasa, bertengkar biasa. Makanya ayatnya fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan sama saudara. Itu biasa. Karena bertengkar maka harus didamaikan. Yang tidak biasa adalah kalau kita saling menyerahkan leher saudara kita kepada musuh. Kalau kita membiarkan musuh kita saudara kita dibantai, kita nggak setuju sama saudara kita, tapi kita biarkan mereka mengalami musibah, itu yang nggak biasa, itu yang dimurkai oleh Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya. Yang benar itu dari saya, yang benar itu dari Allah, yang salah itu pasti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.